This meeting is being recorded. Ada Pinang, pembina panorama seperti dari kita Pak di ada pintu. Tapi masuk ke bicara ya, Sigor, Amin. Selamat malam, Bapak Ganupan. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat datang, Pak Pendeta Asignor Sitanggang. Ya, selamat Jadi, malam. teman-teman yang masih belum masuk di ruang Zoom menyusul karena waktunya sudah 19.30, kita akan mulai. Jadi, Bapak Ibu, pembicara kita malam hari ini bukan orang Simalungun. Jadi kita memakai bahasa persatuan bahasa Indonesia mulai dari sesi nanti sampai seterusnya. Jadi sebelum kita mulai, kami serahkan Inang Pendeta Mei sudah di sini ya. Nanti beliau dan saya akan memandu jalannya percakapan. Tapi sebelumnya, mari kita seperti biasa memulai dengan ibadah singkat. Kami serahkan kepada Pendeta Pran. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mulai seminar atau GKP Smart Guru pada malam hari ini, kita akan mulai dengan dengar ayat harian dari GKPS, yaitu dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Sekian firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami hingga pada malam hari ini, sehingga kami dalam keadaan sehat dan kembali bertemu untuk belajar Tuhan tentang Engkau, belajar untuk mengenal GKPS dan memajukan GKPS melalui GKPS Marguru. Tuhan yang memberkati perjumpaan kami, GKP Smart Guru dari awal hingga selesai. Begitu juga dengan Bapak Pendeta, Sigor Sitanggang Tuhan, begitu juga moderator, Tuhan yang memberikan Roh Kudus di dalam beliau, menyampaikan materi sehingga benar-benar jadi manfaat yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan GKP Smart Guru malam hari ini dari awal hingga selesai.
Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Frans. Eh, Kami serahkan kepada Inang Pendeta Mei untuk menyampaikan selamat datang dan mengaturkan percakapan kita. Inang Pendeta Mei di sini sudah masuk? Sudah. Sudah ya? Atau ada gangguan? Jadi kami serahkan kepada Bang Posma sebagai Kabiro Litbang untuk menyampaikan selamat datang kepada Bang Asignor sekaligus menyambut di sesi kedua terakhir ini, Bang. Silakan, Bang. Iya. Terima kasih. Horas Pendeta Asigor Sitanggang. Ya, Selamat Horas. bergabung ya, dengan Merguru untuk edisi yang kedua terakhir di komunitas Merguru ini. Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk menambah pengetahuan referensi dari Situa, Samas, juga warga gereja tentang beberapa pemikiran yang sedang update dan berkembang di tengah-tengah gereja dan di sekitarnya. Maka malam hari ini kami menyambut baik Bapak Pendeta Dr. Asigor Sitanggang untuk memberikan pengetahuannya kepada kami semua. Selamat bergabung, silahkan memberikan pikirannya Pak Horas. Horas, jadi sekedar memperkenalkan Bapak Ibu, Bapak Pendeta Dr. Asigor P. Sitanggang adalah dosen di STT Sabda. Saat ini bukan di Abdi Sabda. Indonesia, bukan. Jangan ini mau pindah ke Abdi Sabda ini Pak Asigor. Itu bukan nubuat tapi ya. Jadi beliau salah satu dosen perjanjian baru di STFT Jakarta, salah satu pakar yang memimpin studi dalam bidang perjanjian baru. Jadi kalau disebut siapa misalnya 3 pakar perjanjian baru paling terkemuka di Indonesia, pasti beliau masuk di antara satunya. Jadi malam ini kita beruntung belajar dari beliau. Beliau tamat S3 dari Jerman. Jadi beliau punya background saintifik, belajar Alkitab dari Jerman, tapi juga dari marganya kita tahu beliau ini tidak asing ya, Sitanggang dari kampung kita juga. Tapi beliau merantau dan menjelajah lintas denominasi dan juga pemahaman ekumenikalnya dalam berteologi tidak kita ragukan lagi. Beliau mengajar pendeta-pendeta yang ada secara ekumenis di Indonesia di STT Jakarta yang tertua di Indonesia. Jadi malam hari ini tanpa panjang lebar, mari kita belajar bersama. Tadi bahannya sudah kita kirim di grup WA. 45 menit biasanya Pak kita mendengarkan presentasi Bapak, lalu sisanya berdiskusi, tanya jawab dari teman-teman. Silakan dengan hormat Pak Asigor P. Sitanggang, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta Parulihan. Penalannya tadi sudah disampaikan. Untuk saat ini saya Kepala Pusat Kajian Biblika di STFT Jakarta, kemudian Wakil Ketua Ikatan Sarjana Biblika, dan anggota baik Society of Asian Biblical Studies dan juga anggota dari Society of Biblical Literature, dan anggota eksekutif komite dari SAPS. Dan tahun 2026 kita akan ada konferensi Alkitab se-Asia di Jakarta. Hostnya adalah STFT Jakarta. Ketua Litbang kita, Bapak Pendeta Posma Purba, adalah kawan satu angkatan saya di STT Jakarta, dahulu bernama STT Jakarta. Kalau Bapak Pendeta Parulihan, waktu saya ke Korea Selatan, ke Seoul, presentasi di konferensi Alkitab di
Korea, di pertemuan SAPS di Korea. Saya bertemu dengan Pak Parulihan, waktu itu belum mulai studi ya. Waktu itu menjadi pendeta untuk gereja Indonesia di Korea kalau saya tidak salah. Jadi saya mengenal sudah lama sekali kedua orang hebat GKPS ini. Puji Tuhan. Baik, mari kita mulai apa yang menjadi percakapan kita pada malam hari ini. Izinkan saya share PPT. Ya, ini judulnya waktu saya bercakap-cakap di awal tahun dengan Pendeta Posma, judulnya jadi panjang begini. Ya, jadi mohon maaf kalau judulnya panjang dan bagi sebagian mungkin membingungkan gitu ya. Intinya cuma mau melihat karya roh yang sebetulnya adalah perpanjangan tangan dari karya Kristus di dalam gereja. Intinya seperti itu kalau dibahasakan lebih sederhana. Judulnya titik temu pneumatologis dan kristologis dalam basis eklesiologis, memahami karya roh Allah dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, karena ada istilah-istilah teknis di sini, dan saya akan jelaskan sedikit dulu tentang istilah-istilah ini, sekedar menambah atau mengurangi pemahaman bagi kita sekalian ya. Baik, terminologi pneumatologi dari bahasa Yunani pneuma yang berarti roh, dari dalam bahasa Ibrani ruah, dan baik pneuma maupun ruah, kedua kata ini selain sama-sama berarti roh juga berarti angin, tapi juga bisa berarti hembusan atau nafas. Kemudian logos itu kata, ucapan, percakapan, pengetahuan. Walaupun filsafat Yunani logos menjadi sangat luas, sampai pada pemahaman logos sebagai yang mencipta alam semesta. Namun dalam istilah pneumatologi yang loginya berasal dari logos, maka di sini lebih tepat diterjemahkan sebagai pengetahuan. Maka pneumatologi berarti subilmu teologi yang mempelajari tentang Roh Kudus, kira-kira begitu. Kemudian kalau kristologi dari Kristus, Yunaninya Kristos, ini terjemahan Yunani untuk istilah Ibrani Mesias. Tetapi sebetulnya Kristos sendiri asing dalam bahasa Yunani. Walaupun mereka mengenal kata krino yang artinya mengurapi, tapi yang diurapi sebagai subjek, sebagai orang, sebagai figur, itu asing dalam budaya Yunani dan filsafat Yunani kuno. Namun, asal katanya Mesias tidak asing. Mesias memang konsep asli Yudaisme atau agama Yahudi. Ya, itu asli khas agama Yahudi. Kalau misalnya kemudian diterjemahkan ke Yunani, ke Latin, dan juga kemudian dalam berbagai bahasa, dan konsepnya juga diadopsi dalam berbagai budaya, begitu ya. Itu adalah adopsi atau adaptasi, tapi aslinya itu adalah konsep Yahudi. Kristologi, subilmu teologi yang mendalami topik Kristus karenanya. Khususnya ya Yesus Kristus, begitu ya, karena dalam kekristenan Kristus hanya disematkan kepada Yesus, menjadi eksklusif. Eklesiologi dari kata eklesia dari Yunani ekkaleo yang berarti dipanggil keluar, istilah yang kemudian diterjemahkan menjadi keluar gereja yang berarti adalah kumpulan umat yang dipanggil keluar. Dan kemudian bahasa Portugis igreja, dari situlah kata gereja berasal, karenanya eklesiologi subilmu teologi yang mendalami topik gereja. Kemudian tubuh Kristus. Ini semua adalah istilah yang ada dalam judul, karenanya istilah itu menjadi terminus technicus atau technical term. Maka sebagai technical term, definisinya mesti baku dijelaskan pada Bapak sekalian. Nah, tubuh Kristus Yunaninya adalah soma tu Christu dan Latinnya adalah corpus Christi. Nah, istilah ini dalam Alkitab pertama-tama digunakan oleh Rasul Paulus. Maka bisa dikatakan istilah ini secara Kristiani, pelopornya adalah Rasul Paulus. Namun sebetulnya pengertian soma bukan secara fisik jasmani, tapi tubuh dalam pengertian metaforik tadi sebetulnya bukan asli dari Rasul Paulus, tapi dia mengadopsinya dari masyarakat sekuler. Pada zaman itu sudah lumrah dipahami kalau ada organisasi kumpulan manusia tertentu begitu, maka mereka dianggap tubuh, disebut sebagai tubuh. Jadi konsep tubuh sebagai kumpulan orang-orang sebetulnya tidak asli Paulus.
Tetapi ketika digunakan sebagai metafora gereja, tubuh Kristus itu kan metafora, sebagai metafora gereja, maka Pauluslah yang kemudian menerapkannya. Jadi untuk konsep tubuh kepada gereja sebagai metafora gereja, itu memang Paulus yang mengenakannya. Tapi dia adopsi dari masyarakat sekuler pada zamannya. Nah, Paulus menambahkan konsep Kristus sebagai kepala gereja, Yunaninya Kephaleta Ecclesiae. Tetapi memang konsep Kristus kepala gereja tidak sepopuler gereja sebagai tubuh Kristus. Kita cenderung hanya sepihak, satu sisi saja bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Padahal kemudian ya Paulus menambahkan Kristus adalah kepala gereja. Jadi ini dua konsep yang sebetulnya satu kesatuan. Sekitaran 4 tahun, 6 tahun yang lalu saya membimbing tesis dari mahasiswa saya tentang hal ini, tentang topik ini. Nah, kemudian kita masuk pada konsep tentang roh secara cepat saja. Karena saya dosen biblika, maka saya tentu akan memberikan pondasi biblis yang kuat. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, maka kita akan menemukan bahwa roh ini, roh atau roh Allah muncul 73 kali. Nah, dari situ kita bisa melakukan semacam gambaran ringkas, di mana roh digambarkan independen, Kejadian 1 ayat 2. Saya tidak punya waktu lebih banyak untuk mengelaborasi, tapi Kejadian 1 ayat 2 sebetulnya dapat dikonklusikan roh adalah pencipta. Bahkan dia mempersiapkan segala sesuatu sebelum Allah Tritunggal menciptakan alam semesta. Kemudian juga di ayat-ayat yang saya tayangkan, roh diutus oleh Allah, sehingga pada satu sisi dia independen, tapi pada sisi yang lain dia terikat. Jadi selalu ada dua sisi. Begitu ya, ketika kita bicara dalam konstelasi Trinitarian, maka pada satu sisi independen, pada sisi yang lain diutus Allah. Ya, kalau hanya independen, maka dia bukan Trinitarian konsepnya. Nah, berikutnya, Ayub 33 ayat 4, bahkan dikatakan roh Allah menciptakan manusia dan juga semua ciptaan lainnya. Roh muncul sebagai kuasa Allah yang bergerak seperti angin besar di atas samudera raya dan ikut serta dalam pekerjaan menciptakan langit dan bumi. Dalam teks aslinya ini dalam bahasa Ibrani digunakan kata ya merakefet, dan kalau kata kerja dasarnya rakaf, maka ini seperti seekor induk yang mengerami. Seekor induk yang mengerami telur sampai telur-telurnya itu menetas. Maka ketika dikatakan roh Allah melayang-layang, kata melayang-layang merah kefet itu artinya seperti seekor induk ayam mengerami telur-telurnya sampai menetas. Sehingga sebetulnya roh Allah yang melayang-layang itu sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk siap pada waktunya, yaitu pada waktu Allah berfirman, jadilah terang, maka terang jadi. Allah berfirman, jadilah ini, jadilah itu, maka itu semua jadi. Sehingga sebetulnya walaupun sekelumit saja disebutkan hanya di Kejadian 1 ayat 2 yang cenderung kita abaikan, kita cenderung fokus pada ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, begitu ya. Bereshit bara Elohim, begitu kan. Kemudian dikatakan belum berbentuk dan kosong itu tofu wafohu, chaos, messy, begitu. Maka kemudian roh Allah melayang-layang mengerami supaya yang belum berbentuk dan kosong, tofu wafuhu, yang chaos dan messy tadi kemudian terbentuk, teratur, tertib dan berwujud dengan sempurna. Nah, sebelum Allah berfirman, sebelum tiba pada fase itu, maka fasenya adalah roh Allah. Nah, walaupun sekali lagi hanya muncul di satu ayat ini, tetapi peranan itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian Roh Kudus digambarkan juga sebagai nafas Allah yang memberikan kehidupan kepada apa yang diciptakannya. Roh Allah juga memiliki kaitan langsung dengan keahlian manusia. Dalam perjanjian lama misalnya dikatakan tukang batu, keahliannya disebut roh tukang batu. Tukang kayu, keahliannya disebut roh tukang kayu. Sehingga ketika tukang kayu membuat berbagai macam desain perkayuan, baik untuk bait Allah maupun untuk yang lain-lain, maka skill itu berasal dari roh Allah dan disebut sebagai roh tukang kayu. Ya, sehingga penegasannya jelas sekali bahwa roh Allah dalam perjanjian lama dikaitkan erat dengan keahlian manusia, atau dengan kata lain keahlian manusia itu berasal dari
Roh Allah. Bahkan kemudian ketika para pemimpin Israel dipilih dan kemudian menjadi pemimpin, kemampuan mereka memimpin pun dianggap dalam Perjanjian Lama sebagai berasal dari Roh Allah. Dan penekanan ini menjadi sangat-sangat penting. Menjadi sangat-sangat penting. Pada satu sisi kita melihat bahwa secara lahiriah mereka bekerja keras, bahkan mungkin juga berlatih sehingga punya skill seperti itu. Tapi pada sisi yang lain, kerja keras mereka pun tetap dianggap sebagai karya Roh Allah. Begitu. Dan ini poin penting sebetulnya. Bagaimana secara rendah hati dari Perjanjian Lama digambarkan segala keahlian, segala skill, segala kompetensi yang dimiliki manusia kemudian diatribusikan kepada Roh Allah. Betapapun mereka berlatih dan bekerja keras untuk itu. Nah, ini sebetulnya justru sangat kontekstual pada zaman sekarang ketika manusia berlomba dengan meritokrasi begitu ya, dengan merit based system begitu ya, berdasarkan kecakapan, keahlian, kemudian yang diagungkan kebanyakan adalah orang itu sendiri. Orang itu sendiri. Padahal dalam pengakuan Perjanjian Lama, walaupun meritokrasi tadi berbasis pada merit based system tadi, pada keahlian, kemampuan segala macam, atau Perjanjian Lama mengatakan itu semua berasal dari Roh Allah. Sehingga misalnya kalau ada di antara kita Pak Parulihan yang sudah selesai PhD misalnya, maka klaimnya adalah bukan hanya karena kerja keras. Kerja kerasnya itu pun bisa hanya karena roh, hasilnya pun juga bisa terjadi hanya karena roh, dan kemampuan yang terjadi dari hasil studi bertahun-tahun itu juga adalah karya roh. Berlaku bagi kita semua, betulnya konsep yang ada dalam Perjanjian Lama terkait dengan karya roh tadi. Kemudian dalam Perjanjian Lama juga digambarkan ke masa depan, ke zaman baru, yaitu zaman Roh Allah. Kalau kita lihat ini ada Yoel 2 ayat 28, maka ini tentu merujuk pada janji pada hari Tuhan atau Yom Yahweh, di mana roh dicurahkan dan digenapi di Kisah 2 pada hari Pentakosta. Nah, kemudian kita masuk dalam Perjanjian baru. Perjanjian baru akan sedikit lebih banyak, Ibu Bapak yang terkasih, dan karenanya mohon perhatiannya. Dalam bahasa Yunani, pneuma hampir selalu menjadi padanan bagi ruah. Dan ini menarik sebetulnya, mengapa? Karena ketika Perjanjian Lama bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, yaitu Septuaginta, LXX, maka kecenderungannya pneuma ini diterjemahkan dengan ruah. Dan ini menarik, mengapa? Karena ternyata definisi pneuma dengan definisi ruah itu sama. Selain roh, dia diterjemahkan angin, dia juga diterjemahkan sebagai nafas. Ini bisa keduanya sama begini. Yang menunjukkan sebetulnya yang menerjemahkan dari Ibrani ke Yunani bukan orang bodoh, tapi orang-orang cerdas. 70 ini merujuk pada 70 rabi yang menerjemahkannya. Sehingga 70 rabi ini jelas menggambarkan orang-orang yang cerdas. Nah, dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus digambarkan lebih jelas dan menonjol di dalam peristiwa seputar kelahiran Yesus. Mulai dari misalnya malaikat Gabriel datang kepada Maria dan nubuatnya adalah Maria akan mengandung karena Roh Kudus. Sehingga dari situ nampak karya roh itu bahkan dari sebelum Yesus dilahirkan, begitu ya. Bahkan berkaitan dengan penyemaian bayi Yesus tersebut. Kemudian berikutnya setelah kelahiran, baptisan. Dan baptisan menjadi peragaan yang besar tentang kehadiran bahkan Trinitarian. Mengapa digambarkan Trinitarian? Karena dalam momen baptisan Yesus, setelah Yesus dibaptis, kemudian langit terbuka, ada suara dari surga, dan kemudian Roh Kudus turun. Nah, kata surga, langit terbuka, terus ada suara dari surga, dua-duanya adalah Uranos. Dalam bahasa Ibrani, Uranos, ya, dalam bahasa Ibrani Uranos, artinya bisa dua, bisa langit, bisa surga. Maka ketika misalnya Elai mengatakan langit terbuka dan suara dari surga, itu sebetulnya interpretasi. Dalam teks aslinya sama yang digunakan, yaitu Uranos. Dia bisa diterjemahkan langit, dia bisa diterjemahkan surga. Nah, yang berikutnya ketika diterjemahkan surga, ada suara dari surga, itu sebetulnya parafrase kepada siapa? Allah. Dan ketika suara dari surga itu berkata, inilah anakku, maka yang bicara berarti adalah Bapa. Ketika Yesus disebut anak, maka yang bicara adalah Bapa. Sehingga jelas sekali dalam baptisan Yesus Kristus ada kehadiran Allah Tritunggal tadi.
Ada kehadiran Allah Tritunggal. Nah, berikutnya dalam perkataan-perkataan Yesus yang terakhir kepada para muridnya, dia menyebut Roh Kudus sebagai parakletos atau penghibur. Arti harfiahnya bisa pengacara yang menangani kasus seseorang, bisa juga sekutu yang memihak, yang menguatkan, yang memberikan semangat. Sehingga inilah secara harfiah definisi parakletos yang kemudian diterjemahkan sebagai penghibur. Tetapi kalau lihat apa yang menjadi definisi menangani kasus, memihak, menguatkan, memberikan semangat, sebetulnya definisi penghibur terlalu terbatas, gitu ya, terlalu terbatas. Maka Ibu Bapak ketika mendengar parakletos, bolehlah secara harfiah diterjemahkan penghibur, tetapi konsep yang kita miliki bukan sekedar menghibur, tapi berpihak, menguatkan, bahkan memberikan semangat. Dan inilah peranan yang Roh Kudus miliki ketika Yesus kemudian menjanjikan ini kepada para muridnya. Jadi yang dijanjikan adalah parakletos yang memihak, yang menguatkan, yang memberikan semangat kepada kita sekalian. Ini sebetulnya hal yang konkret, Apa yang saya maksudkan dengan hal yang konkret? Karena Yesus sendiri menjanjikan dan di bagian yang lain dia berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong yang lain. Maka peranan ini sebetulnya berlaku selamanya. Mengapa? Karena nanti ketika saya bicara gereja, nanti di bagian berikutnya, maka ketika gereja tercipta, Roh Kudus yang hadir yang menciptakan gereja, Roh Kudus itu sejak hari Pentakosta selamanya sampai kedatangan Tuhan hadir bersama dengan gereja. Maka kita perlu kemudian merendahkan diri untuk memohon pimpinan Roh Kudus sehingga kemudian ketika kita mengambil keputusan ketika kita melakukan sesuatu dari hasil keputusan dan seterusnya, maka kita berada dalam pihak Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan semangat dan seterusnya. Bahkan ketika saya kekurangan semangat, saya boleh saja memohon kepada Allah sehingga Roh misalnya memberikan semangat, bisa secara individual, bisa juga secara kolektif, bahkan secara sinodal. Dalam rapat-rapat sinode maka perlu betul mempunyai kesadaran, pemahaman bahwa kita ini terbatas sekali. Tapi kita memiliki Roh yang bersama dengan kita yang melakukan ini bagi kita. Karenanya ini menjadi signifikan untuk kita dalami pada malam hari ini. Nah, zaman baru yang dibuka oleh kematian dan kebangkitan Kristus menghasilkan turunnya Roh Kudus sebagaimana yang telah dijanjikan, diceritakan di Kisah 2 ayat 1. Nah, Roh Kudus menciptakan gereja, memberikan kuasa untuk misi gereja di dalam dunia. Perhatikan di sini, Roh Kudus yang menciptakan gereja. Tadi di awal saya katakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan konsep tubuh Kristus itu diciptakan, didefinisikan, diistilahkan oleh Rasul Paulus. Sehingga gereja pada satu sisi adalah tubuh Kristus yang baru, tapi pada sisi yang lain diciptakan oleh Roh Kudus. Nah, rekan-rekan sekalian, kehidupan Kristen di dalam masa antara kedua kedatangan Kristus adalah kehidupan di dalam Roh Allah. 2000 tahun yang lalu Kristus datang dan sudah naik ke surga dan dia menjanjikan akan datang kembali di akhir zaman. Maka in between tahun lalu saya memimpin orasi hermeneutika pneumatologis di STFT Jakarta, dan pada bagian pneuma eskatologi saya menjelaskan bahwa di antara kedua kedatangan Kristus, eskatologi kita sebetulnya adalah eskatologi in between, already but not yet. Eskatologi kita adalah in between, di antara kedua kedatangan Kristus, already but not yet. Bukan hanya already, bukan hanya not yet, tapi kombinasi dari keduanya. Nah, already but not yet, already karena dia sudah datang 2000 tahun yang lalu, not yet karena dia belum datang kembali, tapi kita dalam pergerakan yang progresif untuk mencapai puncak ketika dia datang kembali. Nah, kita berada dalam posisi itu, dan posisi itu adalah sebetulnya kehidupan di dalam roh. Nah, karenanya roh bukan sesuatu, tetapi adalah pribadi. Nah, rekan-rekan sekalian, istilah parakletos tadi yang saya singgung sedikit mengacu pada wakil pribadi. Karenanya roh adalah pribadi. Sama seperti Bapa adalah pribadi dan anak adalah pribadi, maka roh juga adalah pribadi. Nah, Yohanes 14 ayat 15 menegaskan Yesus bicara Roh Kudus sebagai penghibur yang lain. Dengan kata penghibur yang lain, maka menyamakan Kristus dengan
Roh Kudus dalam kedudukan yang sama-sama penghibur. Dan karenanya sama-sama dalam hal berpribadi. Kristus berpribadi dan Roh Kudus juga berpribadi. Kristus adalah satu pribadi, Roh Kudus juga adalah suatu pribadi, ya. Karenanya konsep Kristiani kita yang tepat bukan bahwa Kristus pribadi, kemudian Roh Kudus bukan pribadi, sementara ini bukan pribadi. Nah, ini keliru. Keduanya adalah pribadi dan bersama Bapa, ketiganya adalah tiga pribadi yang esa. Dan Alkitab menyaksikan bahwa Roh Kudus adalah ilahi. Nah, kemudian saya masuk pada penjelasan lebih jauh terkait Roh Kudus ini. Roh Kudus bahkan di Perjanjian Lama disebut Roh Tuhan, di Perjanjian Baru juga demikian. Bahkan kadang-kadang dilanjutkan dengan disebut Allah itu sendiri di dalam tindakan baik penyelamatan, bahkan juga sejak awal yaitu penciptaan. Nah, dalam Perjanjian Baru juga banyak perikop Tritunggal. Ini perikop yang saya sebutkan, walaupun ada juga yang lain-lain, di mana Roh Kudus ditunjukkan di dalam keesaan yang tidak dapat diubah dengan Bapa dan Anak. Nah, kalau misalnya kita bergerak lebih jauh, tidak ada di makalah saya. Tapi kalau Bapak misalnya mengingat pengakuan iman rasuli, maka dalam pengakuan iman Nisia Konstantinopel, maka terkait Roh Kudus ada bahasa Latinnya yaitu prosidit ex patri. Nah, dalam konsili di Toledo, Spanyol, Katolik Roma, Gereja Barat, waktu itu hanya Katolik Roma, belum ada Anglikan, Protestan, yang lain-lain. Gereja Barat menambahkan prosidit ex patri et filioque. Keluar dari Bapa, itu adalah pengakuan Nisia Konstantinopel yang awal, maka Gereja Katolik Roma menambahkan keluar dari Bapa dan dari Anak. Nah, kalau yang pertama itu adalah gereja-gereja timur, yaitu ortodoks. Sehingga dalam konsep ortodoks, Kristus dan Roh adalah the two hands of God. Ya, the right hand is Christ, the left hand is Holy Spirit. Sehingga Kristus dan Roh adalah dua tangan Allah. Mengapa dua tangan Allah? Karena Allah adalah tunggal tadi, satu. Maka Allah satu, kemudian Kristus dan Roh itu adalah dua tangan Allah. Tetapi dalam konsep Barat yang dipelopori Katolik Roma yang kemudian kita warisi karena kita adalah gereja Barat, kita Protestan bagian dari gereja Barat, maka kita mengikuti pengakuan iman Toledo dari Spanyol tadi di abad ke-10 tahun 900-an yang menambahkan et ex filioque, keluar juga dari sang anak. Sebetulnya menurut saya pribadi ketika saya lihat dua-duanya itu adalah cara yang berbeda untuk menegaskan kesatuan tadi, ya. Kalau bicara teks Alkitab, ada teks yang berkata bahwa Roh keluar dari Bapa, bahwa Anak keluar dari Bapa. Tapi untuk menyatakan Roh keluar dari Anak sebetulnya secara biblis memang tidak ada. Tapi bahwa Anak mengutus Roh itu ada. Tetapi antara keluar dengan mengutus itu dua hal yang berbeda. Nah, karenanya bagaimanapun kita menjelaskannya, mau model timur mau model barat, itu sebetulnya menggambarkan keesaan Allah tadi. Tiga pribadi dari Allah yang esa tadi. Namun, ketika dikatakan adalah dua tangan Allah, ataupun kemudian dikatakan Roh keluar dari Bapa dan dari Anak, sebetulnya model Barat punya konsekuensi teologis yang model Timur tidak punya, begitu, ya. Sebaliknya, model Timur punya konsekuensi teologis yang model Barat tidak punya. Dalam model Barat yang saya ingin fokuskan, Anak keluar dari Bapa, kemudian Roh keluar dari Bapa dan dari Anak. Maka Roh itu kemudian ketika Anak naik, Roh itu jadi representasi, bahkan kemudian jadi presentasi dari Allah Tritunggal. Saya sedang membimbing disertasi 2 mahasiswa doktoral saya, dan yang satu bicara tentang perikoresis Allah yang berkelindan, Allah tiga pribadi Allah Tritunggal yang berkelindan. Kemudian satu lagi bicara kepenuhan Allah. Nah, kalau membaca Kisah Rasul pasal 2 dan ayat-ayat yang ada dalam pasal itu, maka akan nampak bahwa Roh itu dianggap sebagai kepenuhan Allah. Mengapa? Karena Roh itu memenuhi umat yang berkumpul saat itu. Sehingga ketika Roh dianggap kepenuhan Allah, kepenuhan itu pleroma bahasa Yunaninya, maka sebetulnya presensi Roh Kudus yang ada bersama dengan gereja itu sebetulnya mewakili sekaligus adalah kehadiran penuh dari Allah Tritunggal tadi. Dan ini jadi poin yang penting sekali yang mesti kita hidupi sebagai orang-orang Kristen, karena
itu adalah berita yang nampak dalam perjanjian baru begitu. Maka karenanya presensi roh menjadi sangat signifikan. Walaupun sekali lagi gereja adalah tubuh Kristus, tapi gereja lahir karena roh kemudian turun atas orang-orang percaya tadi. Nah, Roh Kudus yang turun dan bersama di dalam dan bersama dengan orang-orang percaya tadi, maka dia dua, presentasi sekaligus presensi, representasi sekaligus presensi, mewakili Allah Tritunggal sekaligus kepenuhan Allah Tritunggal tadi melalui Roh Kudus tersebut. Ini menjadi sangat dalam sebetulnya. Ya, ini menjadi sangat dalam. Nah, kemudian saya bicara dalam relasi dengan Kristus ada tiga rangkap: sebelum, bersama, dan sesudah. Nah, karya roh sebelum Kristus terkait dengan kehidupan. Bahkan kalau misalnya baca di Mazmur, jelas sekali di situ bahwa roh memberikan kehidupan. Maka dalam orasi akademik saya berkata bahwa roh itu pencipta, ya, kemudian dia penopang kehidupan, kemudian dia pembaharu kehidupan. Dia pencipta kehidupan, dia penopang pemelihara kehidupan, dia pembaru kehidupan. Pencipta itu awal ciptaan, masa lalu. Pemelihara penopang itu dari sejak setelah diciptakan sampai nanti Kristus datang. Kemudian pembaru ini bicara langit baru, bumi baru. Karena kalau membaca surat-surat dalam perjanjian baru, akhir zaman bukanlah destruktif, tapi restoratif. Dan siapa yang merestorasi? Di Mazmur dan di perjanjian baru, roh Allah lah yang merestorasi sehingga menjadi langit baru dan bumi baru. Itu terkait dengan poin yang pertama. Nah, kedua, Roh Kudus mencerahkan pikiran dengan pengetahuan akan Allah dan kebenarannya. Jadi yang tadi saya katakan, pengetahuan yang kita miliki baik akan Allah dan kebenarannya maupun pengetahuan secara alamiah sebetulnya bisa dikatakan dalam Alkitab kita berdasarkan perjanjian lama khususnya adalah dari Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus memiliki hubungan mesianik dalam dua rangkap. Pertama, Mesias diurapi oleh Roh. Kemudian yang kedua, Mesias akan mengurapi orang percaya dengan Roh. Dua rangkap. Yang berikutnya bersama dengan Kristus. Nah, ini yang ada dua rangkap tadi. Pertama, Yesus Kristus menerima Roh. Kapan? Bahkan dari sebelum dia lahir. Bahkan bisa dikatakan sebetulnya penyemaian janin Yesus dalam rahim Maria adalah karya Roh. Dan kemudian ketika dia lahir karya Roh, dan kemudian ketika dia dibaptis, dia menerima Roh. Bahkan kemudian kalau kita membaca kelanjutan dari baptisan adalah sebetulnya pencobaan di padang gurun yang Alkitab mengatakan Roh memimpin Yesus. Sehingga pencobaan di padang gurun bukan sesuatu yang insidental, mendadak, tanpa desain. Dengan dinyatakan Roh memimpin Yesus, maka itu menunjukkan juga karya Trinitarian, bagian dari rencana keselamatan, salvation history atau Heilsgeschichte secara keseluruhan begitu. Ya, dia bukan tiba-tiba gak sengaja muncul dan seterusnya, bukan. Yang berikutnya, Yesus mengaruniakan Roh. Ini bahkan dimulai sebelum dia naik ke surga. Di versi Yohanes ketika murid-murid berkumpul sebelum Yesus naik ke surga, dikatakan Yesus menghapusi mereka dengan Roh. Dan kemudian di kisah 1 sebelum Tuhan bangkit dikatakan kamu harus tunggu di Yerusalem dan engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun. Dan dia katakan seperti yang dijanjikan Bapa. Sementara kalau di Kisah Rasul begitu, versi Yohanes, maka Yesus sendiri yang meminta. Begitu ya. Kemudian Yesus sendiri yang menjanjikan. Ya, jadi tripartit lagi begitu. Dan itu selalu menunjukkan keharmonisan Allah Tritunggal atau perikoresis tadi ya. The dance of God tadi, kesatuan yang harmonis dari Allah Tritunggal. Kemudian dikatakan juga bahwa Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah kedatangan kerajaan Allah ke dalam sejarah kita, sejarah manusia yang dimulai oleh kemenangan Yesus. Nah, Roh Kudus adalah Allah yang menerapkan hasil-hasil kemenangan Yesus yang dicapai melalui kehidupan, kematian, pengagungannya. Di dalam kematian, pengagungan ini termasuk kebangkitan ke dalam kehidupan umat Allah. Kemudian, karya Roh sesudah Kristus. Ini saya bikin simpel-simpel saja, tetapi ada penjelasan yang lebih detail sebetulnya. Roh Kudus bersaksi tentang Kristus. Maka ingat, bukan kita yang memberi kesaksian sebetulnya, tapi Roh Kudus melalui kita.
Kemudian Roh Kudus membimbing, Roh Kudus memberikan keyakinan, bahkan keyakinan kita pun sebetulnya adalah karya Roh. Kemudian Roh Kudus melahirbarukan seseorang. Kalau kita misalnya menjadi yakin, menjadi percaya, maka itu karya Roh. Roh Kudus juga bersyafaat. Kemudian Roh Kudus juga memerintah. Nah, rekan-rekan sekalian, ini gambaran dari karya Roh Kudus mulai dari sebelum, bersama, dan sesudah Kristus. Nah, saya mau bergerak lebih jauh sekarang kepada gereja sebagai wujud kehadiran Kristus oleh karya Roh bagi dunia. Tadi saya katakan di awal bahwa gereja adalah tubuh Kristus dan itu adalah orisinal untuk perjanjian baru, untuk konsep yang diterapkan kepada gereja berasal dari Paulus, walaupun backgroundnya sebetulnya masyarakat sekuler pada waktu itu. Nah, gereja adalah tubuh Kristus, somatu Christu, corpus Christi yang baru. Mengapa yang baru? Karena Kristus kan naik ke surga. Ya, dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah naik ke surga. Jadi waktu dia naik, ya, kekristenan yang universal, yang benar adalah memahami bahwa dia memiliki kesatuan hipostatik antara sang ilahi dengan sang manusiawi. Sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusiawi, berkelindan sedemikian rupa sehingga ketika dia naik, manusianya nggak tinggal di bumi. Dia sebagai Allah dan manusia naik, begitu. Ya, ini prinsip yang alkitabiah. Dan kemudian karena dia naik, maka dia membutuhkan tubuhnya yang baru, yaitu gereja. Untuk apa? Untuk di bumi, untuk melanjutkan apa? Misi Allah, missio Dei, begitu. Jadi missio Christi itu tidak sendiri, missio Christu itu tidak sendiri. Missio Christi itu terkait dengan missio Dei tadi, gitu ya. Maka kemudian missio ecclesiae juga tidak tersendiri. Jadi kalau kita tarik, maka kita bisa berkata begini, dari missio Dei lahirlah kemudian missio Christi, lahirlah kemudian missio ecclesia. Dia tidak terpisah. Jadi misi gereja tidak terpisah dari misi Kristus, dan misi Kristus tidak terpisah dari misi Allah. Misi Kristus tidak berjalan sendiri. Dan karenanya kita mesti melihat misi gereja bagian dari misi Kristus, bagian dari misi Allah. Nah, gereja lahir ketika Roh Kudus dicurahkan atas para pengikut Kristus yang menanti Roh Kudus sesuai janji dan perintah Kristus di Kisah pasal 2. Nah, janji pencurahan ini, pencurahan roh adalah karya perikoresis. Karya perikoresis. Dan saya melihat bahwa ini ide yang nampak dalam perjanjian lama. Jadi perikoresis Allah, keharmonisan Allah Tritunggal yang berkelindan sedemikian rupa, melahirkan gereja. Melahirkan gereja. Dan kalau kita lihat teks-teks Alkitab, Yesus meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada gereja ketika roh dicurahkan. Sehingga gereja lahir adalah bagian dari ini. Inilah perikoresis Allah yang saya maksud tadi. Dan ini merupakan bagian dari sejarah keselamatan. Bahasa Jermannya Heilsgeschichte, bahasa Inggrisnya Salvation History. Dan gereja bagian dari itu. Dan kita kemudian menjadi bagian kecil dari itu. Begitu, ya. Nah, kemudian gereja menjadi tubuh Kristus karena roh Allah yang berdiam di dalam gereja. Nah, Roh Kudus yang berdiam selamanya di dalam gereja sekaligus bersama gereja sejak hari Pentakosta tersebut. Jadi tidak ada momen di mana Roh Kudus meninggalkan gereja, tidak. Entah kita mau berikan pengakuan kepada Roh Kudus atau tidak, entah kita mau memberi ruang kepada Roh Kudus atau tidak, entah kita menyadari bahwa Roh Kudus berkarya di dalam gereja kita atau tidak, itu tidak kemudian menjadi syarat untuk Roh Kudus ada atau tidak di dalam gereja. Karena bukan itu yang menjadi dasarnya. Yang menjadi dasar bahwa roh ada di dalam gereja adalah bahwa gereja lahir karena karya perikoresis Allah itu. Maka ketika kita menjadi bagian dari gereja, baik secara lokal ya maupun partikular, apalagi universal. Kalau lokal itu di gereja lokal, misalnya GKPS di Siantar misalnya. Kalau partikular itu adalah GKPS, kalau universal adalah semua orang Kristen di seluruh dunia. Jadi baik lokal, partikular maupun universal, gereja adalah lahir dari karya perikoresis Allah. Jadi dia tidak bergantung pada pengakuan kita akan karyanya dalam gereja kita masing-masing, baik lokal, partikular maupun kemudian universal tadi.
Begitu. Jadi tiga aspek gereja tadi, lokalitas, partikularitas, dan universalitas gereja, di dalamnya tetap ada karya Roh Allah. Nah, ini poin yang saya ingin highlight ya. Ini poin yang saya ingin highlight supaya pengakuan kita jelas tentang Roh yang berkarya di dalam gereja, sehingga bukan hanya sekedar pada tanda-tanda yang konyol dan seterusnya, begitu ya. Nah, gereja menjadi tubuh Kristus karena Roh Allah yang diam di dalam gereja tadi, dan dia berdiam selamanya. Regardless of our acknowledgement, kita acknowledge atau tidak, Roh Kudus berdiam selamanya dan bersama gereja. Selamanya sampai kapan? Sampai Kristus datang kembali. Karenanya dapat juga dikatakan gereja justru hasil perikoresis Allah Tritunggal tersebut. Bahkan Allah Tritunggal menarik gereja ke dalam dirinya dengan menyatakan bahwa Kristus adalah kepala gereja yang menggereja karena dipenuhi Roh. Jadi gini, ketika kita menjadi gereja, sebetulnya walaupun misalnya kita adalah gereja berbasis suku, GKPS misalnya, atau GKPI, HKBP, GKPA, Angkola misalnya ya, atau Batakaro, apapun misalnya, kita punya cultural bond gitu ya, ikatan budaya, tapi sebetulnya bukan budaya yang mengikat kita. Apa yang mengikat kita? Roh. Maka budaya sebetulnya adalah kendaraan roh. Begitu, instrumen kalau bahasa lebih ininya, instrumen roh dalam mengikat kita dalam GKPS misalnya, GBKP, HKBP, dan seterusnya. Instrumen itu digunakan oleh roh sehingga menjadi karya roh untuk apa? Untuk mengikat kita menjadi satu gereja. Tapi tetap prinsip dasarnya kita adalah gereja yang menggereja karena dipenuhi roh. Karena dipenuhi roh. Nah, ini catatan penting yang mesti kita miliki. Bahkan sampai pada titik tadi, Missio Dei, Missio Christi, dan kemudian Missio Ecclesia, karena misi Kristus, karena misi Allah tadi, sehingga kemudian misalnya para penginjil datang ke tanah leluhur kita dan memberitakan Injil, dan kemudian membuat kita, nenek moyang kita, menjadi percaya. Berikutnya, hospitalitas gereja, ya, peranan Roh Kudus dalam misi dan hospitalitas gereja. Nah, saya sekarang mulai memasuki lebih konkret kira-kira karya gereja dalam korelasi antara kristologi dan pneumatologi tadi, ya. Short L. Bonting, dia profesor bidang biokimia, dia katakan bahwa perhatian akan topik pneumatologi cenderung diabaikan dalam perjalanan sejarah gereja, dan baru abad terakhir memperoleh perhatian yang lebih. Kemudian Lydia Schumacher mengatakan kekristenan barat memiliki pneumatologi yang lemah atau underdeveloped. Dan Schumacher melihat secara khusus mengenai Roh Kudus sebagai pribadi ilahi ketiga dalam Tritunggal. Bahkan kalau misalnya kita lihat pengakuan iman rasuli kita berkata bagian yang ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa. Dan ketika kita bicara kebangkitan, kita ada 3 posisi di Indonesia. Kebangkitan daging, kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati. Kebangkitan daging itu HKBP dan kawan-kawan. Kebangkitan orang mati itu GKI dan kawan-kawan. Kebangkitan tubuh sebagian gereja Injili. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia ada 3. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani sebetulnya hanya 1, sarkos. Dan sarkos itu sebetulnya daging, ya. Ini sekedar tambahan saja, mahasiswa S2 sedang menulis tesis tentang kebangkitan daging, merujuk YSIL 37 dan kemudian 1 Korintus pasal 15. Nah, kembali ke sini, kalau kita lihat pengakuan iman rasul kita hanya bicara aku percaya Roh Kudus. Tapi tidak ada penjelasan lain. Pada Bapa ada cukup penjelasan, pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Pada Yesus penjelasannya panjang lebar. Tapi kita diuntungkan dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang ada penjelasan cukup panjang tentang Roh Kudus, begitu ya. Tapi kemudian memang catatan sejarah termasuk hasil penelitian saya yang saya presentasikan dalam orasi tahun lalu, memang dalam sejarah perjalanan gereja sepanjang 2 milenia, memang percakapan Roh Kudus itu jarang. Bukan berarti tidak ada, di sana sini tetap ada. Nah, ini yang saya ingin tampilkan bagi kita sekalian. Christopher Abili menyatakan hal yang serupa, bahwa kekristenan barat sangat berfokus pada kristologi. Bahkan sebagian gereja di Indonesia, gereja Protestan, tata gerejanya pun basisnya sangat kristologis.
salah seorang teolog muda yang berbakat luar biasa, kemudian mendorong untuk mengubahnya pada Trinitarian, gitu ya. Nah, sebagian teolog Protestan modern bahkan mengatakan Roh Kudus berhenti memberikan karunia-karunia rohaninya. Robert J. Schreiter misalnya tidak mendefinisikan peranan Roh Kudus dalam kontekstualisasi, namun dia menyatakan bahwa seseorang tidak akan mungkin bicara mengenai sebuah komunitas yang mengembangkan teologi lokal, termasuk kalau saya termasuk sering mengikuti Facebooknya Bapak Pendeta Paruliansi Payung begitu, dan melihat bagaimana semangat beliau dalam membangun GKPS dengan dokumen-dokumen segala macam, termasuk dokumen tua, termasuk saya baca juga dahulu kala GKPS punya STT dan disiantar, dan kemudian STT itu sudah tidak ada. Saya ikuti itu di Facebook saya, karena namamu muncul selalu di timeline saya gitu. Saya tidak unfollow, saya follow, jadi informasi saya dapat banyak. Dan kedepannya mungkin perlu juga memohon pimpinan Roh Kudus. Memang jikalau Roh Kudus memimpin, mengapa tidak menghidupkan kembali STT tersebut, misalnya begitu ya. Jikalau dimungkinkan. Tetapi ini adalah begini, apa yang saya amati adalah sebetulnya GKPS dalam proses mengembangkan teologi lokal, yang sebetulnya dari para pendiri sudah ada teologi lokal itu. Ya, kalau saya lihat dari bagaimana proyeksi yang dikerjakan oleh Pak Parulihan Sipayung, saya melihat GKPS di awal sekali itu sudah membangun teologi lokal. Dan cara berpikir pada waktu itu sudah menurut saya sudah maju. Nah, ini menurut Schreiter yang saya elaborasi dalam konteks GKPS, itu sebetulnya tidak mungkin terjadi sebetulnya tanpa ini. Tanpa berkarya di dalam kuasa roh gitu. Sekali lagi, dia tidak bergantung pada entah kita memberikan acknowledgement atau tidak gitu. Karena apa? Karena Roh Kudus lokusnya adalah gereja, dan gereja menggereja karena Roh Kudus tadi gitu. Bukan sekedar kita kumpul yuk, setelah kumpul kita bikin organisasi yuk, kita bikin kita bikin akta pendirian lembaga hukum gerejawi ke pemerintah, terus kemudian kita bikin tata gereja. Bukan, itu kemudiannya, itu hasilnya gitu. Supaya kita betul-betul memahami ini. Kemudian Siprianus, saya tadi katakan bahwa sepanjang sejarah gereja tidak banyak percakapan tentang Roh Kudus, bukan berarti tidak ada. Siprianus berkata begini, saya ambil terjemahan Inggrisnya ya, tapi saya tidak mau terjemahkan Indonesianya. Silakan Ibu Bapak nanti membaca sendiri saja, kemudian menerjemahkan ke bahasa Indonesia ataupun bahasa Simalungun. Siprianus berkata begini, "When I drank in the Spirit from heaven, a second birth made me into a new man. Immediately in a marvelous manner, what was doubtful was confirmed. What was closed, opened. What was shadowy, shone with light. What before seemed difficult, I was granted the means to do. And it was possible to practice what I had thought impossible." Ini dahsyat sekali sebetulnya pernyataan Siprianus terkait dengan roh tadi. Ketika minum dalam roh, maka yang dari surga, maka kelahiran kedua membuat saya jadi manusia baru. Tiba-tiba saya memiliki watak yang luar biasa, di mana apa yang dahulu meragukan jadi justru diteguhkan, apa yang dulu tertutup dibukakan, apa yang samar-samar kemudian diterangi dengan cahaya, apa yang nampak sulit kemudian saya dimampukan untuk melakukannya, diberikan sarana, cara dan lain-lain untuk melakukannya. Apa yang tadinya mustahil untuk dilakukan kemudian menjadi mungkin untuk saya lakukan. Kemudian John A. Studebaker Jr. mengatakan sesungguhnya Roh Kudus punya 3 peranan di dalam gereja, yaitu executorial authority, membangun gereja, veracious authority, mengajar gereja, dan governing authority, memerintah gereja. Maka perhatikanlah, siapa yang membangun gereja? Kita. Tapi sebetulnya Roh Kudus melalui dan di dalam kita. Siapa yang mengajar gereja? Kita, para pendeta, para penatua, syamas. Tapi sebetulnya Roh Kudus di dalam dan melalui kita. Siapa yang memerintah gereja? Nah, ini penting. Karena cukup banyak posisi pimpinan di gereja jadi dikejar gitu. Nah, ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena apa? Karena sebetulnya memerintah gereja, memang ada pemimpin-pemimpin gereja, ada bishop, eporus, atau ketua sinode, apapun istilahnya. Tapi sebetulnya Roh Kudus yang memerintah di dalam dan melalui kita para pemimpin. Ini harus kita tanamkan dalam kepala kita. Keberadaan Roh Kudus di dalam gereja sebagai tubuhnya tidak serta-merta membuat gereja identik dengan Roh Kudus. Hans Kung justru menegaskan begini, the distinction between spirit and church has its basis in the divine nature.
Perbedaan antara roh dengan gereja berdasarkan justru kodrat ilahinya, God's Spirit, or as we can also put it in its freedom, Spirit and Church, however closely linked, are not on the same plane. Betapapun dia berkaitan erat, tidak berada dalam posisi yang sama. The Church is subordinate to the Spirit of God. Gereja itu tunduk di bawah roh Allah. The Spirit is not the Church. Roh bukan gereja. It would be dangerous to try and identify the Church and the Holy Spirit. Adalah berbahaya sekali untuk berusaha dan mengidentifikasi gereja secara bersamaan adalah roh. For the Holy Spirit is the Spirit of God. Roh Kudus adalah roh Allah, bukan roh gereja. Hence the fundamental freedom of the Holy Spirit. Karenanya roh itu memiliki kebebasan yang fundamental. Karenanya kalau misalnya kita ingin bergerak lurus gitu, maka sangat mungkin dia tidak terikat dengan pergerakan kita, dia bisa bergerak ke arah yang berbeda. Ini yang mau dimaksud oleh Hans Kung sebetulnya. Nah, berikutnya redefinisi Roh Kudus, ya. Gereja selama ini cenderung mengabaikan peranan Roh Kudus dalam gereja, apalagi di dalam dunia. Gereja mengabaikan peranan Roh Kudus dalam gereja, apalagi dalam dunia. Nah, karenanya saya membawa fenomenologi sosial politik justru ke dalam konsep pneumatologi tadi. Matthew P. Lawson misalnya mengajukan sebuah redefinisi tentang Roh Kudus yang saya jadikan working definition dalam karya saya, ya. Dia menganjurkan memahami Roh Kudus sebagai a manifestation of learnable pattern of social interaction that may generate a super individual dialogue unity, what Durkheim called a conscience collective, or what has more recently been called shared or distributed cognition. Menurut Matthew P. Lawson, Roh Kudus adalah manifestasi pola-pola interaksi sosial yang dapat dipelajari, yang mungkin menghasilkan kesatuan dialog yang super individual, yang menurut Durkheim adalah kesadaran kolektif. Atau apa yang sekarang lebih sering disebut sebagai kesadaran berbagi atau kesadaran yang dibagikan, gitu ya. Nah, kemudian dengan kata lain, bagi Lawson, kesadaran kolektif berwujud dalam interaksi sosial yang menghasilkan kesatuan dialog antar individu, dan itulah Roh Kudus. Dengan demikian, Lawson mau menegaskan aspek sosial, bahkan interaksi sosial dari Roh Kudus. Nah, kesadaran kolektif yang berwujud dalam interaksi sosial menghasilkan kesatuan dialog antar individu adalah Roh Kudus itu. Dan karenanya aspek sosial, interaksi sosial dan aspek sosial menjadi aspek yang penting sekali. Nah, perhatikan bagaimana Lawson kemudian meredefinisi konsep pneumatologi ini, begitu ya. Jadi bukan sesuatu yang mistik gitu, bukan sesuatu yang apa ya, mistik kemudian berbau roh dan seterusnya, bukan itu sebetulnya, tapi learnable pattern, pola-pola sosial politik yang dapat dipelajari. Nah, fenomena-fenomena yang ada itulah yang mesti kita pelajari sebetulnya. Dan disitulah sebetulnya menurut Matthew P. Lawson sebagai karya roh. Dan saya menaruh posisinya pada secara dasar pada ini, conscience collective atau shared distributed cognition. Nah, kemudian saya membawanya kepada bagaimana Roh Kudus berkarya, terlibat, berpartisipasi aktif dalam panggilan sosial politik gereja. Menurut Arnold A. van Ruler, Allah berkarya bukan hanya di dalam gereja tapi juga di luar gereja. M.M. Thomas, teolog India, menyatakan bahwa dalam masyarakat Hindu India, roh dipahami sebagai roh universal yang daripadanya semua berasal dan merupakan manifestasinya. Roh dipahami sebagai evolusi kosmik yang dinamis di mana roh bergerak mewujud dirinya dalam bentuk-bentuk yang lebih tinggi, yaitu kehidupan, pikiran, superpikiran, diri, dan kemudian komunitas atau kolektivitas diri. Kolektivitas diri itu termasuk kita, tapi juga diantaranya masyarakat di luar gereja. Karena tadi, roh tidak boleh dibatasi hanya di dalam gereja, tapi dia bekerja di dalam maupun juga di luar gereja. Gereja perlu menyadari realitas ini, karena gereja bukan pemilik roh, sebaliknya roh pemilik gereja. Ya, jangan sampai kita punya logika teologis terbalik begitu. Nah, kemudian dipengaruhi oleh Hinduisme, dua teolog India abad ke-20 membangun pneumatologi khas India. Ini tidak harus jadi khas kita, tapi sekedar pembelajaran bagaimana kemudian membawanya ke dalam konteks lokal.
Kasyup Chandra Sen misalnya, menurutnya keilaian punya 3 jenjang. 3 levels of divinity. Divinity dwelling alone in the eternal glory is Brahman, from whom emanated the Son as divinity coming down to humanity. Dan ini yang menarik, divinity carrying humanity to heaven is the Holy Spirit. Ini bagaimana dia mendefinisikan Allah pribadi, ketiga pribadi Allah Tritunggal dengan mengadopsi cara berpikir teologis Hinduisme di India ke dalam konteks Kristen justru menarik. Yang sebetulnya kita juga mesti berusaha dalam konteks kita membawanya, memahami kekristenan tersebut. Nah kemudian PC Majumdar menegaskan ketritunggalan roh itu, Allah dalam roh itu keadaan, existence, kecerdasan, intelligence, dan sukacita. Karenanya Roh Kudus bertugas menanggung proses kreatif sang anak sebagai tujuan kemanusiaan dan memenuhi tujuan tersebut. Nah perhatikan bagian yang di sini. Roh Kudus bertugas menanggung proses kreatif menampilkan sang anak sebagai tujuan kemanusiaan dan memenuhi tujuan tersebut. Roh Kudus yang berkarya di dalam melalui kita, bukan kita sendiri, begitu ya. Nah kemudian saya sudah mulai masuk bagian akhir, saya mohon sekitar 5 menit lagi. Majumdar juga mengatakan how the one universal can detach himself into countless individualities and again reunite this into the same spirit, into the same undifferentiated humanity all the world over, as it were into all identity of thought, heart, and aspiration, passes the understanding. Thou, O God, art the all-inspiring medium. Ya, ini yang dikatakan oleh Majumdar bahwa segalanya berasal dari Allah, termasuk juga kemudian individu-individu atau pribadi-pribadi begitu ya. Ini yang kalau dalam bahasa Indonesia bahwa Allah merengkuh segala sesuatu, di dalam Allah segala sesuatu direngkuh begitu. Nah, M.M. Thomas berkata bahwa Roh Kudus mendorong gereja berpartisipasi membawa tugas marturia dalam penegakan keadilan sosial. Kemudian kita masuk pada bagian berikutnya, karya Roh Kudus dalam masalah-masalah sosial. Roh Kudus bukan hanya dikaitkan dengan tujuan penebusan Allah dalam Yesus Kristus, tapi juga kepada keadilan sosial. Dan ternyata keadilan sosial ini adalah bentuk penebusan yang dikerjakan oleh Yesus atas kemanusiaan dari dosa dan kematian. Nah, saya suka sekali dengan Rene Girard karena kemudiannya saya melihat dalam konteks Indonesia ini pun sekarang sedang hadir. Rene Girard berkata bahwa Yesus merupakan jembatan dari jurang antara Allah dengan kemanusiaan dengan menjadi penolong. Kemudian dia mengutus penolong yang lain, Roh Kudus melanjutkan perjuangan nir kekerasan di tengah kemanusiaan. Yesus adalah korban atau kambing hitam kekerasan yang merupakan bentuk perlawanan terhadap kekerasan tanpa kekerasan. Maka model kita harus begini. Kita tidak boleh pasif. Pasivitas itu tidak alkitabiah. Kita justru mesti kemudiannya melawan, tapi melawan bukan dengan kekerasan. Kekerasan yang ada harus dilawan tetapi tanpa kekerasan. Itulah maksudnya dengan menampar pipi kanan kasih pipi kiri. Begitu. Itu bagian dari perlawanan nir kekerasan. Nah, karenanya ini harus jadi konsep kita dalam menghadapi segala persoalan sosial politik. Orang Kristen harus meletakkan dirinya bukan pada diri dan kekuatan sendiri, melainkan pada Roh Kudus, karya Roh Kudus yang mengubahkan dengan menaruh iman dan pengharapan mereka kepada Kristus. Ada satu penelitian yang membuktikan bahwa iman membangkitkan harapan dan optimisme. Ini penelitian dilakukan di tempat-tempat refugees pengungsian. Iman juga meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas, untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan pengurangan stres. John R. Belcher, profesor bidang social work di Maryland, Amerika Serikat, menegaskan Roh Kudus juga berkarya bagi orang-orang yang terpinggirkan termasuk kaum papa bahkan gelandangan. Nah, berikutnya, ketika Yesus memproklamasikan kerajaan Allah, maka Yesus sedang memberikan solusi kepada pergumulan dan masalah sosial, diantaranya menolong orang-orang yang terpinggirkan tersebut. Roh Kudus berperanan membangkitkan, mengorganisasi kesadaran kita dan membuat kita gereja benar-benar menyadari serta memahami realitas ketidakadilan sosial yang ada, kemudian terlibat di dalam menangani realitas tersebut. Nah, karenanya saya tiba pada kesimpulan. Adagium reformasi yang terkenal, Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Est,
itu terjadi karena karya roh di dalam gereja. Sehingga dapat dilengkapi menjadi, ini usulan saya, beberapa teman saya menambahi dengan cara-caranya masing-masing sesuai dengan konsep teologis yang digeluti. Maka setelah saya menggeluti ini dalam penelitian saya tahun lalu, yang saya bagikan secara ringkas pada Bapak, saya menambahkannya menjadi Ecclesia Reformata et Semper Reformanda per Virtutem Spiritus Sancti Est. Gereja reformasi harus selalu mereformasi dirinya berdasarkan karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus bersifat reformatif terjadi di dalam gereja. Gereja karenanya harus mereformasi dirinya senantiasa, bukan melulu ke dalam kepada urusan internal gereja belaka, melainkan keluar ke dunia luar, termasuk bahkan mungkin terutama sosial politik. Demikian presentasi saya sudah selesai menyampaikan pemaparan saya serahkan kepada panitia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Asigor, sangat padat, luas, dan mungkin Bapak Ibu yang sama Sintua, dia akan Sintua, 1-2 hal mungkin kewalahan mengikutinya, tapi yang pendeta dan mahasiswa pasti sangat beruntung dan melihat referensi yang update kontemporari tentang percakapan Roh Kudus dengan tokoh-tokoh yang disampaikan tadi, sangat menolong kita. Maka Bapak Ibu, sekarang kita tiba pada sesi tanya jawab. Ada beberapa yang mengirim ke WA saya, mungkin sebelum ke Bapak Ibu, ini dulu saya sampaikan ya. Pemikiran-pemikiran yang tadi Pak Asigor jelaskan secara mendalam, nampaknya memantik pertanyaan yang menurut saya sangat penting dan relevan. Ada yang menitip pertanyaan seperti ini, Pak. Di dalam Alkitab, Roh Kudus itu kadang-kadang seperti Hankung jelaskan tadi, dia tidak terpaku mengikuti pola-pola yang ada, begitu. Kadang-kadang dia memilih jalan lain karena dia merdeka. Roh seperti angin, tidak tahu dari mana datang dan pergi, dan seterusnya. Mengenai Roh Kudus yang atau Allah dalam roh yang mengurapi Kores yang bukan orang percaya itu, Pak. Bagaimana memahami itu dalam konteks kekristenan Sumatera itu bertetangga dengan kepercayaan indigenous. Apakah bila roh mengurapi Kores sebagai alat, apakah konsep-konsep kepercayaan lokal prakristen itu yang menjadi cultural bonding itu bisa sebagai alat dan sampai sejauh mana itu legitimate dipakai gereja. Kemudian ada juga pertanyaan tentang menghujat roh gitu, Pak. Bagaimana memahami itu dalam perspektif teologi yang benar. Dosa kalau menghujat roh itu tidak terampuni. Sampai sebatas mana kita memahami itu seakan-akan ada pengkhususan kepada roh, tapi seperti mengesampingkan anak dan Allah. Lalu ada juga pertanyaan tentang ini nampaknya dari gender, pejuang gender ini sering memakai kata roh atau ruah itu bentuk femininnya sebagai ibu gitu. Tadi Roh Kudus, Yesus dikandung Roh Kudus, lalu Roh Kudus melahirkan gereja, jadi ada metafor keibuan. Ada yang memakai Bapa, Anak, lalu Ibu menjadi sebuah metafora komplit dalam keluarga tanpa mendominasi gender tertentu. Bagaimana pemakaian dan bagaimana menyikapi itu secara teologis. Itu pertanyaan yang masuk ke WA saya. Bagi teman-teman, bila ada 1-2, supaya jangan terlalu banyak dulu di sesi ini, silakan. Seperti biasa, waktu kita 3 menit. Kalau ada yang mengetik di kolom chat, silakan. Kalau ingin menyampaikan langsung, tolong raise hand seperti biasa, agar kami bisa memantau dan membuat urutannya. Apakah saya langsung jawab, Pak Parwira? Ya, boleh Pak. Yang 3 tadi.
sekalian dengan pertanyaan Andri Vincent Sinaga, Pak ya. Jadi ini kita masukkan Persoalannya saya lupa dengan yang pertama. Jadi kalau boleh ditaruh di kolom chat supaya saya bisa baca. Saya tidak mampu dengan mengingat dengan mudah. Kemampuan mengingat saya lemah. Ya Pak. Bolehkah kalau di kolom? Sementara saya jawab yang pertanyaan ketiga, tapi mungkin Pak Andri boleh jawab dulu. Kayaknya nama Pak Andri Vincent Sinaga ini familiar ya. Kita berteman di Facebook kayaknya juga ya. Betul, Pak. Oke, silakan. Silakan Pak Andri. 3 menit. Silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada presentasi Bapak Dr. Asigor. Saya memiliki 2 poin pertanyaan, cuman dalam 2 poin ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saya sangat sepakat dengan pendapat dan juga kutipan yang Bapak presentasikan tadi bahwa gereja-gereja masa kini, khususnya Protestan, kurang menekankan bahkan menggumuli tentang siapa, mengapa dan bagaimana Roh Kudus dalam kehidupan menggereja. Roh Kudus bahkan jarang mendapat tempat dalam diskusi teologis, dogmatis dalam gereja. Bahkan saya menganalisis, semoga salah ya, tampaknya Roh Kudus dianakterikan dengan lebih seolah-olah menomorsatukan Bapa dan juga Anak. Dan itu tampak dalam doa-doa, dalam liturgi gereja, termasuk GKPS. Nah, saya secara pribadi juga yang cukup dalam konsentrasi saya sekarang adalah perjanjian baru. Saya prihatin terkait hal itu, kira-kira mengapa hal itu terjadi, apalagi dalam konteks gereja di Indonesia. Nah, namun ada satu hal yang membuat saya gelisah sebetulnya Pak, yaitu ada begini. Dalam teologi perjanjian baru menurut Bapak, apakah Roh Kudus itu diberikan sekali untuk selama-lamanya kepada orang percaya sejak pengakuan iman kepada Yesus sehingga kehadirannya itu permanen, atau kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus dapat bersifat situasional atau kondisional atau sementara, di mana orang-orang percaya perlu terus minta kehadiran atau memohon kehadiran supaya Roh Kudus mengurapi orang percaya, agar Roh Kudus secara aktif bekerja dalam kehidupan orang percaya gitu. Karena saya coba baca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 yang menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai selama-lamanya. Hanya saja begini Pak, di gereja saya GKPS bisa nanti kita lihat, saya beberapa kali agak gelisah sebetulnya dalam batin saya. Sering dalam doa, kalau kami itu namanya pertonggoan atau pertangyangan atau ibadah rumah tangga, itu ada 2 begini Pak. Berikanlah Roh Kudusmu yang kudus itu kepada kami, atau berihama benami tondimu tondinapasi, atau dalam doa itu Tuhan berikanlah kepada kami Roh Kudusmu dalam konteks peribadahan. Lalu dalam Doding GKPS juga saya ada juga kegelisahan, mohon pencerahannya Pak. Dalam buku Doding kami, dalam Haleluya nomor 453 ayat 2, ini penciptanya sudah meninggal beberapa waktu lalu. Dalam ayat 2 dia bilang begini, saya suruh hamba tondimu hubaku mengajar au memuji Quranmu. Artinya tonduna pasing berehama ben nami, artinya berikanlah Roh Kudus kepada kami, curahkanlah itu kepada kami supaya ada kekuatan melawan kuasa dunia yang gelap ini. Artinya ada permohonan supaya Roh Kudus itu ada permintaan supaya Roh Kudus itu datang. Padahal yang bernyanyi ini adalah orang percaya yang sudah mengaku kepada Yesus. Dan ada beberapa buku Doding yang lain, Haleluya atau buku nyanyian GKPS, misalnya nomor 323 ayat 3, 455 ayat 4, bahkan nomor 1 itu judulnya Jehovah Sihol Pujionku. Itu ada di sana dikatakan, saya suruh tondimu hubaku, suruhlah rohmu kepadaku. Apakah Roh Kudus itu harus diperintahkan? Begitulah kira-kira logika kita menangkap perkataan itu gitu. Makanya saya pribadi belum mendapatkan secara jelas dalam terkait dengan pemahaman itu. Lalu yang kedua, saya coba baca-baca beberapa referensi terkait kepercayaan leluhur orang Batak, termasuk Simalungun. Sejauh yang saya baca Pak, orang-orang Simalungun atau orang Batak pada umumnya itu sangat menghormati roh-roh dengan keyakinan bahwa roh itu mengawasi
dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bapak saat ini? Banyak yang mengaku gereja, orang percaya, seolah-olah Roh Kudus itu tidak bekerja sehingga tidak usah sebut nama. Ada beberapa bahkan hamba Tuhan dia rela menggunakan segala cara untuk mendapatkan misalnya kekuasaan, bahkan gila hormat dan sebagainya. Bagaimana kira-kira kita bisa menjelaskan bahwa dulu orang Batak termasuk Simalungun itu hormat sekali kepada roh, tapi sekarang ini saya rasa kesadaran itu sudah mungkin berkurang atau bagaimana? Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Pak, waktu dan tempat. Saking panjangnya pertanyaan Bapak Andri, saya jadi lupa. Boleh ulang dengan kata yang singkat yang pertama, satu kalimat saja yang pertama. Terkait dengan apa Pak? Permohonan supaya Roh Kudus datang atau meminta Roh Kudus. Oke, baik, itu yang pertama ya. Kalau yang kedua, saya kedua dulu deh. Kalau yang kedua, 2 minggu lalu saya memenuhi undangan dari United Evangelical Mission, WEM, untuk kemudian jadi narasumber pertama dari 2 orang atau 3 orang terkait dengan okultisme dan eksorsisme. Yang diadakan oleh WEM itu adalah mencakup sinode-sinode gereja-gereja Batak di Tapanuli, termasuk GBKP, HKBP. Saya rasa GKPS juga ada di situ, dengan tujuan WEM ingin membuat handbook terkait dengan eksorsisme. Nah, di situ sebetulnya materinya panjang lebar saya jelaskan. Kenapa? Karena saya juga mengampu mata kuliah okultisme eksorsisme di STFT Jakarta 8 tahun. Gitu. Jadi untuk yang poin kedua begini. Poin yang kedua terkait dengan roh-roh yang ada di sekitaran kita, maka sebetulnya yang paling penting bukan roh-rohnya tapi nilai-nilai. Nilai-nilai ya, nilai-nilai. Misalnya begini, di salah satu daerah di Sulawesi, mahasiswa kami praktek, dikirim ke sana. Waktu pulang praktek, mahasiswanya bercerita, ada kejadian satu anggota jemaat di situ datang ke pendeta dan bilang, "Pak Pendeta, motor saya hilang. Bolehkah Bapak Pendeta berdoa tanya Tuhan, di mana motor saya yang hilang? Siapa yang mencurinya?" Maka Pak Pendetanya bilang begini, "Saya tidak tahu, saya bukan dukun." Maka kemudian si anggota jemaat kesal gitu, kecewa, dia cari betul-betul dukun di daerah situ dan bertanya, "Motor saya hilang, di mana motor saya, siapa pencurinya?" Setelah membacakan mantra dan hal-hal lain, ritus-ritus lain, kemudian dukun itu bilang, "Motormu ada di situ, kemudian orang yang mencurinya pun masih ada di situ. Kalau kamu sekarang pergi, kamu akan menemukan motormu dan pencuri." Dia pergi ke sana dan betul dia dapatkan motor dan orangnya pun masih ada di situ dan ditangkap. Nah, Kemudian dia berkata, percuma jadi orang Kristen, pendeta tidak sakti, lebih sakti dukun. Pendeta kalah sakti dengan dukun. Nah, ada pelajaran penting sebetulnya yang mesti ditekankan kepada anggota jemaat. Mengapa? Karena anggota jemaat itu menekankan hasil. Jadinya karenanya tidak penting proses itu. Sementara dalam kekristenan yang terpenting justru adalah proses. Sehingga dari proses itu kita belajar nilai-nilai. Begitu. Nah, karenanya kemudian yang terpenting kalau gitu kita ajarkan bukan kemudian supaya pendeta jadi sakti dan dapat menemukan gaib-gaib seperti itu sehingga bisa menjawab kebutuhan jemaat. Karena kalau kayak gitu jadi hasil yang dipentingkan, tapi tidak. Kekristenan menekankan teologi proses. Dan proses itu sebetulnya menghadirkan nilai, dan nilai itu yang membentuk karakter. Itu yang terpenting. Sehingga kalau motormu hilang, kalau gitu proses apa yang kau mesti lalui? Pembentukan karakter. Nilai apa yang kau dapat dan pembentukan karakter apa yang kau bisa dapatkan dari situ. Begitu. Bukan kemudian menemukan di mana motornya dan pencurinya siapa. Begitu. Itu contohnya. Kalau terkait dengan budaya lokal. Nah, sebaiknya Pak Andri dan teman-teman bisa menanya panitia yang kemarin itu untuk meminta bahan-bahan yang sudah disampaikan supaya bisa mendalami khusus terkait budaya. Ini juga tadi ada yang bertanya terkait itu. Lalu bagaimana dengan pertanyaan yang tadi tentang yang pertama tadi. Nah, sebentar, saya melihat di kolom chat belum ada pertanyaan Pak Andri ya. Nah, karya roh supaya orang tidak menghindari supaya orang menghindari untuk tidak berebut kekuasaan, sebetulnya itu harus keputusan politik gereja. Gereja secara sinodal harus mengambil sikap dan keputusan bahwa seharusnya selayaknya gereja tidak dipenuhi dengan ambisi-ambisi pencapaian kekuasaan. Bahkan kalau pakai teori Rene Girard, ambisi-ambisi itu justru berasal dari ilah-ilah begitu.
ilah-ilah atau kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa hitam yang sebetulnya tadi saya katakan terkait sekali dengan konteks Indonesia. Sekarang kekuasaan yang berkuasa di Indonesia ini hitam sekali. Hitam sekali, hukum bisa diubah, korupsi bisa sampai ratusan triliun. Ini hitam sekali, kekuasaan ilahnya ilah hitam. Nah, karenanya gereja jangan ikut-ikutan menjadi hitam. Maka segala kekuasaan itu tidak boleh kemudian menjadi ambisi untuk direbutkan, tetapi konsepnya harusnya bahwa ini adalah stewardship, penata layanan. Siapapun yang dalam posisi entah apapun, istilahnya klasis, wake, atau apapun, distrik, atau apapun, maka bahkan sampai sinode itu harus dalam posisi pemahaman penata layanan. Nah, terkait dengan doa tadi ya, terkait dengan doa yang disampaikan. Sebetulnya ini pernah juga saya kritik di kampus saya pribadi. Dalam salah satu doa ada pernah mahasiswa kami yang berdoa memohon Roh Kudus turun. Maka saya katakan, doamu keliru. Doamu keliru karena Roh Kudus sudah turun sekali untuk selamanya. Bukan hanya kalau pertanyaanmu tadi pada orang percaya, bukan hanya pada orang percaya, tapi pada gereja. Dan gereja tadi saya bagi 3, lokal, partikular, dan universal. Roh Kudus ada dalam gereja baik dalam model lokalnya, partikular maupun universal. Artinya kalau universal apapun gerejanya, Roh Kudus ada di situ. Kalau partikular sinode gitu. Siapapun pemimpin GKPS, Roh Kudus ada di GKPS. Kemudian lokal, siapapun pendeta jemaatnya, penatua, syamasnya, Roh Kudus ada di situ. Tapi persoalannya adalah kemudian bagaimana kita memberi diri menjadi alat instrumen tadi, instrumen roh untuk karya tadi. Maka sebetulnya ini jadi proyek ke depan untuk memikirkan ulang apakah misalnya dalam tata gereja, dalam dokumen-dokumen gereja lain, akta-akta gereja lain, bahkan sampai ke liturgi segala macam, masih secara teologis kita anggap benar untuk memohon Roh Kudus datang, atau untuk meminta kepada Bapa mengirimkan Roh Kudus untuk menolong begini, begini, begini. Nah, itu sebetulnya adalah pergumulan teologis secara sinodal yang harus digumuli ulang. Kalau kita memahami Roh Kudus dicurahkan sekali untuk selamanya, kalau kita memahami Roh Kudus ada di dalam gereja dan melalui gereja selamanya berkarya, regardless of our condition, situation gitu ya, terlepas dari keadaan kondisi kita mau acknowledge dia atau tidak, dia tetap berkarya gitu. Ya, nah kalau dia tetap berkarya, sebetulnya permohonan berikanlah Roh Kudus kepada kami, misalnya yang ada di sini nih, terjemahan dari bahasa Simalungun, berikanlah Roh Kudus kepada kami. Ini sebetulnya menjadi tidak tepat. Yang tepat itu adalah gini, mampukanlah kami dipimpin Roh Kudus. Harusnya begitu. Mampukanlah kami dipimpin oleh Roh Kudus. Mampukanlah kami atau berikanlah kami kerendahan hati untuk berserah kepada Roh Kudus. Berikanlah kami kerendahan hati untuk mengakui bahwa Roh Kudus yang berkarya, bukan kami, dan seterusnya. Jadi bukan Roh Kudusnya, tapi kitanya yang memberi diri kepada Roh Kudus, individual maupun kolektif. Nah, karenanya seperti itu. Saya pernah mengkritik orang yang bernyanyi dengan nyanyian seperti saya katakan, ngapain kita minta roh lagi? Efesus 1:13-14 bahkan memberikan dasar teologis yang kuat loh. Efesus 1:13-14 berkata bahwa Roh Kudus adalah meterai, ya, dikatakan di situ Roh Kudus adalah meterai, ya, dan menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu punya peranan yang begitu kuat dan mendalam, bukan sekedar misalnya kalau kita punya kesusahan ditolong, bukan sekedar itu, walaupun mencakup itu gitu. Tapi dia bagian dari karya penebusan, rencana keselamatan tadi. Yang saya katakan eschatology in between tadi, dan in between itu karya roh gitu. Karena roh itu sudah ada bersama kita di dalam kita individual kolektif, lokal, partikular, universal, sebetulnya nggak perlu lagi kita minta. Yang kita minta justru adalah supaya kita dimampukan berkarya di dalam roh, dimampukan kemudian untuk dipimpin oleh roh, berserah kepada roh, kemudian mengembangkan kapabilitas, mengembangkan talenta, mengembangkan skill, mengembangkan apapun dengan pertolongan roh tadi, sambil mengakui bahwa semuanya berasal dari roh. Itu seharusnya yang mesti dikerjakan. Ya, kira-kira terkait dengan itu. Kemudian saya balik ke pertanyaan yang ada di atas, yang ditulis oleh Pak Lihan dulu ya.
Mana ya yang ditulis Pak Sipayung ada. Oke, ini tentang Allah mengurapi Kores. Begini Ibu Bapak yang terkasih. Kata mengurapi itu berkaitan dengan Mesias. Karena dalam bahasa Ibrani, Mesias itu ha-mashiach, itu artinya yang diurapi. Yang menjadi menarik sebetulnya bukan kemudian kita bawa Kores kepada konteks lokal kita, itu terlalu cepat sebetulnya. Ya, bukan berarti kalau Kores diurapi, semua juga bisa jadi diurapi, itu terlalu cepat. Begitu. Mengapa? Karena Kores justru untuk mau menunjukkan universalisme keselamatan Allah dalam konsep pemikiran Yudaisme. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi kuno menganggap bahwa dialah bangsa satu-satunya yang diselamatkan, umat pilihan Allah satu-satunya begitu. Dan karenanya kemudian Mesias pun berasal hanya dari orang-orang Yahudi. Orang yang diurapi kan Mesias kan yang diurapi. Nah, yang menjadi menarik kemudian muncullah Kores yang disebut yang diurapi, yang sebetulnya berarti Mesias. Yang berarti sebetulnya Mesias. Sehingga kemudian ada Mesias bukan Yahudi, siapa? Kores tadi. Sehingga ini menunjukkan bahwa dalam sejarah keselamatan atau salvation history tadi, dia bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi dia untuk semua begitu. Dalam pemikiran itu sebetulnya konstelasi berpikir dalam perjanjian lama. Tetapi misalnya kita bawa ke dalam budaya-budaya lokal, tadi saya sudah jelaskan terkait okultisme, terkait eksorsisme, dalam kaitan dengan budaya-budaya Batak, Karo, Toba, Simalungun, dan lain-lain. Karena kalau saya tidak salah semua sinode Batak, gereja Batak hadir pada waktu itu. Maka yang terpenting sebetulnya bukan roh-roh itu, tapi nilai. Nilai itu yang terpenting begitu. Bukan rohnya. Sebetulnya roh itu mewakili nilai. Kalau tadi baca bagaimana Matthew V. Lawson mendefinisikan ulang roh itu adalah fenomena-fenomena sosial politik yang ada dalam masyarakat. Maka kita mesti membaca itu sebagai karya atau gerakan roh Allah tadi. Maka misalnya dalam fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat lokal, nilai-nilai apa? Kalau tadi kayak datu tadi, dukun tadi nemukan barang yang hilang, kan nilainya nggak cocok. Kan nilainya nggak tepat. Karena itu mengajarkan shortcut gitu, mengajarkan bypass, segala sesuatu diajarkan bypass. Dan lihatlah budaya nasional kita dirusak oleh bypass gitu. Di bypass semua, yang belum cukup umur supaya bisa cukup umur, ubah aturannya. Kan itu membypass semua, begitu. Nah, ini yang justru mesti diperhatikan, bukan masalah budaya lokal dengan roh-roh yang ada, tapi nilai-nilai di balik budaya lokal dengan roh-roh itu. Kalau nilai-nilai itu secara universal tidak bertentangan dan secara etis Kristiani tidak bertentangan, kita terima. Misalnya seperti itu. Nah, karena saya tidak paham betul budaya lokal Simalungun, saya cukup paham Toba maupun Karo, karena saya membimbing cukup banyak mahasiswa dari Karo, bahkan ada satu yang S3, saya pembimbing kedua bersama Pak Yowas, jadi saya cukup ngerti dalam budaya Karo. Misalnya ada beberapa hal yang kita bisa tolak. Dalam budaya Karo, agama Mena misalnya, orang mati itu masuk dalam dunia roh orang mati 7 kali dia bisa mati. Setelah masuk dalam dunia roh orang mati, dia mati lagi, masuk lagi ke dunia orang mati, masuk lagi selama 7 kali. Setelah 7 kali dia mati gitu ya, dia akan jadi udara, air, tanah, tumbuhan atau hewan. Inkarnasi kan sifatnya. Maka tentu itu kita tidak terima karena itu tidak sesuai dengan iman Kristen. Tapi ada prinsip yang penting di situ secara ekologis atau ekoteologis. Mengapa? Misalnya kalau leluhur kita mati 7 kali, setelah mati 7 kali dia jadi tanah, dia jadi pohon, jadi air, jadi udara. Itu sebabnya orang-orang Karo sangat merawat alam. Sementara orang-orang Kristen merusak alam. Kan begitu. Jadi ada local wisdom yang bisa diambil. Nah, karena saya balik tadi, lihat nilainya dan ambil nilainya. Kalau ada local wisdom yang diambil, maka local wisdomnya yang diambil. Bukan praktik ritus-ritusnya yang kita terapkan. Begitu ya. Kira-kira begitu respon saya, karena saya juga pelaku adat, karena bapak saya almarhum juga raja adat, dan saya tidak menolak adat sama sekali. Banyak hal yang saya terima, Borasi Piritondi, tapi saya kemudian merefleksikan secara kritis, mengapa Borasi Piritondi dalam Toba itu dibuang-buang begitu. Kenapa tidak diremodel dengan cara tertentu? Kalau ditaruh kepala boleh. Karena di perjanjian lama kan minyak urapan ditaruh kepala turun ke janggut sampai ke jubah gitu kan. Nah kalau orang Batak mengapa apa salahnya taruh beras itu ke kepala? Nggak ada salah. Waktu saya kecelakaan 10 Juli, kemudian kami membuat ritus Batak Toba, Profesor Aritonang dan Profesor Binsar mengadakan ritus adat Batak Toba yang kecil. Saya dikasih Borasi Piritondi dan saya terima dan saya merasakan diberkati dengan itu. Begitu.
Itu ya, kira-kira seperti itu ya Bapak ya. Jadi local wisdomnya dengan values-nya kita terima. Nah, ritus-ritus yang kita mesti perhatikan. Kayak si peritoni kalau taruh di kepala buat saya masih oke. Baik sekali. Tapi kalau sudah disebar-sebar begitu, itu tidak baik. Itu kan makanan pokok. Banyak orang kesusahan makan, kita buang-buang beras. Misalnya itu kritik saya terhadap praksis itu misalnya. Nah, karena ini Bapak mesti berpikir secara teologis, melihat praksis-praksis lokal. Kalau local wisdomnya oke, value-nya oke, terima. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak cocok, ya kita kritisi gitu. Ya, karenanya harus melihat kemudian baik secara global maupun kasus per kasus. Itu terkait dengan nomor 1 dan dikaitkan dengan adat kepercayaan lokal. Kalau dosa menghujat Roh Kudus itu maksudnya gini, kalau lihat teks Markus itu menghujat Roh Kudus sebetulnya dengan menolak Yesus sebagai Mesias. Mengapa? Kan waktu Yesus ditetapkan lewat baptisan kan Roh itu turun atas Yesus, dan sejak itu kan Roh memimpin Yesus melayani. Tadi ya, Roh sebelum Kristus, Roh bersama Kristus, dan Roh sesudah Kristus. Waktu bersama Kristus, Roh itu mengurapi Yesus, memimpin Yesus pelayanan. Sehingga perjanjian baru dalam keempat Injil kanoniknya menegaskan karya-karya keselamatan yang Yesus kerjakan itu juga adalah karya Roh Kudus. Tapi ketika para ahli Taurat mengatakan Yesus mengusir setan berdasarkan kuasa Beelzebul atau penghulu setan, maka sebetulnya mereka mau berkata Roh Kudus itu roh setan, yang dengan kata lain menolak pengurapan Roh Kudus yang turun. Sementara Mesias itu kan yang diurapi siapa? Roh Kudus. Dengan berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, mau mengatakan Roh Kudus itu bukan Roh Kudus tapi setan, sehingga menolak konsep kemesiasan Yesus gitu. Nah, itulah yang disebut dengan dosa menghujat Roh Kudus. Jadi bukan hal-hal yang lain gitu. Itu dalam teks itu yang dimaksud ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Nah, nomor 3, iya, saya setuju sekali. Memang begini. Alkitab kita itu ditulis dengan karakteristik yang sangat paternalistik. Nah, saya menulis perempuan di seputar kehidupan dan pelayanan Yesus. Saya presentasikan di beberapa tempat. Terakhir saya presentasi di Salzburg, Austria dalam konferensi International Society of Biblical Literature 2022. Itu bagian dari project scriptural sexuality. Ada dari Islam, ada dari Yahudi, ada dari Kristen. Saya dari Kristen, teologi PB, dan saya jelaskan bagaimana sebetulnya ini yang menarik. Ini mungkin bagi sebagian akan mengguncangkan. Dalam narasi keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tiap kali ada karakter perempuan, karakter perempuannya lebih penting daripada karakter laki-laki. Dan penelitian saya masuk dalam book chapter, dalam proses terbit buku di Amerika. Mudah-mudahan tahun depan sudah terbit book chapter buku itu, dan book chapternya saya tulis di situ. Dan hipotesisnya adalah tiap kali narasi dalam keempat Injil ada figur perempuan lebih penting. Dan terbukti betul-betul. Salah satu yang paling penting, saksi kebangkitan Kristus pertama bukan Petrus, bukan Yohanes, tapi Maria Magdalena. Dan itu bukan kebetulan. Karena Yesus sendiri yang memilih menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan itu menunjukkan Yesus mengangkat derajat Maria Magdalena. Yang berikutnya, Marta dan Maria ketika Tuhan ketemu Marta bahkan sampai memberikan kredo yang lebih tinggi dibandingkan kredo Petrus. Petrine Creed kami menyebutnya. Martin Creed itu jauh di atas Petrine Creed. Tapi ternyata yang kebanyakan dipakai Petrine Creed dalam gereja-gereja. Padahal kredo Marta itu jauh lebih detail dibandingkan kredo yang disampaikan oleh Petrus. Dan banyak lagi contoh yang lain, kalau saya ceritakan panjang lebar nggak selesai kita semalam. Tapi kira-kira begitu. Sehingga sebetulnya kembali kepada pertanyaan yang ketiga tadi, memang nuansa itu kuat begitu. Artinya gini, sebetulnya budaya Alkitab kita PL dan PP adalah budaya paternalistik yang sangat kuat. Sehingga gambaran tentang Allah pun laki-laki. Sebetulnya ketika disebut Bapa bukan berarti bahwa dia laki-laki. Allah tidak berkelamin, Allah tidak berjenis kelamin. Nah, Yesus jadi laki-laki kan karena waktu dia jadi manusia dia harus memilih toh jadi manusia. Nah, kalau dia pada waktu 2000 tahun lalu dia memilih perempuan, pada zaman itu perempuan tidak diterima begitu. Jarang sekali di Alkitab itu, sedikit sekali yang nabi gitu, paling Deborah dan seterusnya. Di perjanjian baru juga tidak banyak perempuan. Maka karena faktor itulah maka jadi laki-laki. Tapi ketika dia bangkit, dia udah bukan laki-laki lagi, karena sudah tidak bergender lagi. Karena Yesus sendiri bilang di surga manusia hidup tidak dikawinkan tapi hidup sebagai malaikat, sehingga tidak bergender lagi begitu. Tapi kenapa jadi bergender? Karena kitab kita ditulis dalam budaya yang sangat paternalistik.
Tetapi kemudian prinsip pentingnya adalah gini, kehidupan laki-laki dan perempuan dua-duanya berasal dari Allah. Sehingga sifat kelelakian dan sifat keibuan dua-duanya berasal dari Allah. Bahkan di Perjanjian Lama setidaknya 2 kali disebutkan Allah sebagai ibu. Yang ini sebetulnya hampir tidak pernah diangkat di banyak tempat. Tapi ada minimal 2 ayat dalam Perjanjian Lama Allah disebut sebagai ibu. Tetapi di sisi yang lain, ketika menyebut Tritunggal Bapa, Ibu dan Anak, menurut saya itu nggak tepat, begitu ya. Karena Tritunggal itu sebuah formula teologis. Ketika kita mengubahnya, maka itu menjadi tidak tepat. Bagi saya dosen biblika, maka menjadi tidak tepat karena yang disebut adalah Bapa, Anak, dan Roh, begitu. Bukan Bapa, Ibu, dan Anak, begitu. Ya, kalau bagi saya untuk formula Tritunggal tadi tidak boleh diubah bagi saya loh, karena saya dosen biblika. Tetapi bahwa kemudian nuansa feminisnya begitu kuat, ya saya setuju sekali begitu. Apalagi penelitian sudah menunjukkan itu. Begitu ya, itu untuk yang nomor 3. Dan karenanya kita tidak boleh bias gender, gitu ya. Kita tidak boleh bias gender. Ruang untuk siamas penatua bagi perempuan, bahkan pendeta bagi perempuan, bahkan ketua sinode bagi perempuan harus dibuka seluas-luasnya, tetapi bukan lagi berbasis gender, tapi meritokrasi. Siapa yang paling cocok jadi pemimpin, dialah yang dipilih regardless of the gender. Tadi juga di kelas saya bahas itu dengan mahasiswa saya. Sebetulnya tidak boleh lagi misalnya 30% harus perempuan di DPR. Karena berarti hanya cukup 30%, 70% bagi laki-laki. Lah kalau yang mumpuni dan mampu itu 100%-nya perempuan, ya kasih 100%-nya pada perempuan gitu. Sehingga tidak boleh bias gender sampai titik itu sebetulnya. Hanya persoalannya adalah represi kaum lelaki di Indonesia, maka dibutuhkanlah ruang untuk itu. Tapi ketika kita sudah dewasa, 30%-nya sudah tidak boleh lagi sebetulnya. Masing-masing harus diberikan kompetisi yang sehat, yang netral, yang wajar, yang seimbang, silakan berkompetisi. Siapa yang paling tepat pada posisi itu, silakan, mau laki-laki, mau perempuan. Sampai pada titik itu. Kemudian, bagaimana memandang karya roh di dalam dunia material. Banyak aktivitas gerejawi yang butuh doa dan dana. Tapi kita hampir lupa bagaimana cara mengimani bahwa Roh Kudus sebagai pembentuk gereja juga akan memberikan jalan keluar. Sederhana saja Pak, mulailah berdoa dan memohon Allah memimpin kita oleh rohnya. Mulailah dulu dengan cara seperti itu. Ketika kita dalam kesusahan dana misalnya, kita butuh 1 miliar bangun gereja GKPS di Jakarta misalnya. Mulailah kemudian menyerahkannya kepada Allah dan mintalah Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, mintalah dia memimpin untuk memberikan jalan keluar. Paling tidak mulailah dengan itu dulu. Sambil kemudian melihat bagaimana dia berkarya. Begitu ya. Ada gereja yang lahir karena konflik perpecahan. Apakah gereja seperti ini lahir dari roh? Pak, saya mau kutip perkataan Paulus. Paulus bilang begini, baik atau tidak baik, dasar Injil diberitakan. Injil tetap diberitakan. Ini Paulus ngomong, Pak. Artinya dengan kata lain kan mau berkata gini, mau gereja hasil perpecahan atau tidak. Kalau dia gereja, maka gereja adalah tubuh Kristus. Maka kepalanya siapa? Kristus. Yang melahirkannya sebenarnya adalah siapa? Roh Kudus. Perpecahannya kan manusianya, tapi tidak dalam pemikiran teologis terkait gerejanya. Begitu. Ya, kira-kira begitu. Di 1 Korintus, Pak, Paulus mengkritik perpecahan yang ada di jemaat. Sampai konstelasi teologisnya itu mengerikan sekali karena mereka ada 4 faksi, mereka berkata, saya pengikut Paulus, saya pengikut Apolos, saya pengikut Petrus. Yang mengerikan, saya pengikut Kristus. Yang berarti Kristus disamakan dengan Petrus, Apolos, dan Paulus. Dan ini mengerikan sekali. Sampai Paulus bilang, memangnya ada di antara kalian yang dibaptis dalam nama Paulus? Kan tidak ada. Semua dibaptis dalam nama Kristus. Jadi perpecahan itu berdampak sedemikian sampai Kristus direndahkan. Karena dianggap sama dengan para rasul begitu. Yang 3 tadi, Apolos, Petrus, dan Paulus tadi. Maka dikritik habis begitu. Maka kalaupun kemudian sudah terpecah, maka kemudian semangat kebersamaannya mesti dibangun. Perdamaian mesti hadir. Perdamaian harus hadir. Kalau misalnya tidak bisa menyatu lagi sebagai satu kesatuan, tapi tetap bersama. Perhatikan nih, contoh yang lain. Dalam Kisah Para Rasul, Paulus pernah bentrok dengan Barnabas dan pecah kongsi. Gara-garanya cuma Markus. Markus pergi meninggalkan Paulus Barnabas, terus balik lagi. Waktu balik lagi, Barnabas mau terima Markus. Paulus bilang tidak boleh menerima orang yang sudah meninggalkan kita. Paulus keras sekali. Kayaknya Paulusnya orang Batak gitu ya. Paulus keras sekali begitu. Dia tolak Barnabas balik.
Ditolak Markus balik, tapi Barnabas terima. Tapi akhirnya Markus ngikut Barnabas, Barnabas pecah kongsi dengan Paulus. Paulus menolak Barnabas dan Markus, jadinya keras sekali. Tapi perhatikan di ujung cerita Kisah Para Rasul, Paulus dan Barnabas menyatu kembali. Menyatu kembali. Nah, kalau sekarang baru konflik, nggak apa-apa, kita doakan supaya kemudian menyatu. Paling tidak kemudiannya saling memaafkan, berdamai, dan saling menerima. Walaupun jadi dua, pahami bahwa dengan jadi dua, Paulus dan Barnabas jadi penginjilan dua arah. Tadinya satu arah, jadi dua arah. Sehingga Injil makin diberitakan, karya misi Allah makin terwujud begitu. Ya, kira-kira cara berpikir iblisnya seperti itu. Oke, kayaknya sudah tidak ada. Apa di atas masih ada ya? Saya coba cari di atas. Ada satu lagi Pak dari Bapak Sintua Jantileri Purba, saya bacakan. Jika dipahami bahwa gereja merupakan perikoresis Allah selamanya, namun mengapa juga masih sering terjadi perbedaan dalam ihwal bergereja? Apakah hal tersebut karena masalah teknis beda tafsir saja, atau kitanya yang belum memahami secara tuntas tentang Roh Kudus tersebut? Kalau saya parafrasekan barangkali pertanyaan Bapak Sintua ini, kalau Ya. roh yang melahirkan gereja, Saya ngerti maksudnya. Saya sangat ngerti maksudnya. Perbedaan itu banyak sebabnya, Pak. Tapi satu, Pak. Perbedaan itu dari sejak gereja berdiri sudah ada, Pak. Dari sejak gereja berdiri. Coba Bapak, Ibu, Bapak baca dengan teliti 1 dan 2 Korintus. Maka 1 dan 2 Korintus menggambarkan gereja di Korintus itu sangat karismatis. Ya, tapi sekarang Bapak Ibu baca 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, maka jemaat di Tesalonika itu sangat eskatologis. Bahkan 1 Tesalonika sampai berkeyakinan bahwa Tuhan akan datang sebelum mereka pada mati semua. Artinya kan segera banget gitu. Eskatologinya betul-betul dalam bahasa teologi biblika near eskatologi. Tapi di 2 Tesalonika Paulus bilang tidak cepat-cepat, makanya jadi delayed eskatologi. Nah, bayangkan Tesalonika jemaatnya begitu menghidupi eskatologi. Apa akhir zaman itu, dihidupi akhir zaman. Kemudian kalau kita lihat Matius itu sangat-sangat legalistik. Matius itu ditulis oleh Matius untuk jemaat Matius yang sangat legalistik, makanya penuh dengan hukum-hukum di situ. Nah, sebetulnya makanya misalnya Profesor James D. Dunn menulis Unity in Diversity, kesatuan dalam keberagaman. Sejak awal sekali, ini prinsip loh Ibu Bapak, sejak awal sekali gereja itu udah beragam, nggak satu. Kalau baca Galatia misalnya, Paulus itu terbuka pada orang bersunat dan tak bersunat. Petrus juga terbuka pada orang bersunat dan tak bersunat. Tapi begitu kalangan Yakobus datang, kalangan itu maksudnya murid-murid Yakobus datang melihat Petrus makan dengan orang tak bersunat, Petrus langsung ketakutan minggir. Berarti pada zaman itu saja sudah ada yang pro non-Yahudi, ada yang anti orang non-Yahudi. Begitu. Terus kemudian kalau baca lagi di Kisah Para Rasul, ketika jemaat makin banyak, 7 diaken dipilih. Mengapa? Karena ada keresahan. Kalau Bapak perhatikan di situ ada jemaat Yahudi dan jemaat berbahasa Yunani. Dari sejak awal sudah ada paling tidak 2 grup gereja berbasis kultural. Gereja orang Yahudi asli di Yerusalem dan gereja orang Yunani. Orang Yunani ini maksudnya orang Yahudi yang lahir di luar Palestina, di luar Israel, yang kayaknya budayanya Yunani, lebih mahir bahasa Yunani dan kulturnya Yunani, sehingga sejak awal gereja sudah punya 2. Ini kayak misalnya GKPS dengan GKP atau dengan HKBP berbasis budaya tadi. Jadi udah ada gereja berbasis budaya Yahudi kemudian Yunani. Belum lagi nyebar ke model-model yang lain, yang tadi karismatis lah, yang kemudian eskatologis, yang legalistik dan lain-lain. Jadi dengan kata lain, justru perbedaan itu menjadi kehendak Allah. Makanya kemudian Paulus mengembangkan tubuh Kristus itu kenapa? Karena tubuh kan beda-beda. Maka kemudian konsep tubuh yang beda-beda itu satu, itu juga sebetulnya kepada sinode-sinode yang berbeda-beda. Sehingga nanti tibanya pada apa? Bukan penyeragaman, sehingga misalnya Calvinis semua bukan. Bukan pada penyeragaman, tapi kesatuan pada penerimaan akan keberagaman tadi. Saling menerima tadi, gitu. Saling menerima, itu ke situ Pak. Nah justru karya roh itu di situ Pak.
Mengapa? Karena roh yang melahirkan gereja itu melahirkan gereja dengan banyak anggota yang berbeda-beda. Anggota itu bisa saja anggota gereja lokal, tapi bisa juga anggota partikular, sinode, bisa juga dalam pengertian yang lebih luas, nasional, regional, bahkan universal gitu. Makanya kita menyatu di PGI dengan beragam gereja, dengan beragam model. Di dalam PGI pun sekarang udah banyak, bukan hanya Lutheran, Calvinis, tapi ada Injili, Metodis, bahkan Pentakosta Karismatik begitu. Itu kan udah beragam, tapi kemudian mulai belajar untuk saling menerima. Nah, karya Roh Kudus di mana? Itu saling menerima perbedaan, bukan sebagai benturan, tapi justru menjadi indah gitu. Kira-kira begitu Pak jawaban saya untuk Bapak. Terima kasih, sangat luar biasa pelajaran dan makanan rohani yang kita terima pada malam hari ini, Bapak Ibu. Sebenarnya waktu kita sudah selesai dan saya rasa juga Bapak pembicara sangat energik dan tentu sangat lelah. Saya memahami itu. Jadi Bapak Ibu, saya pikir ada satu lagi pertanyaan, inilah yang terakhir, dan banyak tadi itu yang disebutkan barangkali sudah mewakili yang kita tanyakan, dari Ibu Ranal Marsim Sinaga. Beliau bertanya, saya bacakan, Roh Kudus sering mengingatkan kita tentang ketidakadilan sosial, keterlibatan gereja dalam sosial politik, barangkali ke sana, di lingkungan juga, mementingkan diri sendiri, bahkan orang baik yang berlaku seperti Kristus sekarang ini yang berbuat seperti perintah Yesus, seperti kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Orang yang melakukan seperti ini, orang yang melakukan perlawanan, kekerasan tanpa kekerasan sering dicap bodoh menurut beliau. Bagaimana cara mereformasi keadaan Kristen seperti ini? Silakan Pak, ini yang sesi yang terakhir, dan setelah ini nanti sekaligus closing statement dari Bapak. Baik, saya melihat yang open camp ini hanya 17-an ya, atau 18, 19. Adakah yang open camp tapi 2 orang, bukan sendirian, mungkin dengan suami atau dengan istri, adakah? Ada tidak? Pak Adri, apakah ada teman, istri, atau siapa dekatmu? Tidak ada. Ini pada belum menikah semua kayaknya ya. Tadi penanya yang terakhir itu dari pasar itu. Ada yang berdua boleh? Ada yang berdua karena saya mau meragakan saja apa yang disampaikan di sini. Kalau ada yang berdua boleh? Silakan Bapak Ibu. Tadi saya lihat ada yang berdua, ada di sampingnya orang, mungkin anak, mungkin suami atau istri, ada sesuatu yang ingin diperagakan. Ada yang mau jadi volunteer? Oke, kalau tidak ada, oh ada ya? Ada ya? Ibu Dedi Simarmata. Adakah yang berdua? Yang di samping. Yang mana open camp, Bu? Ditunjukkan di kamera gitu Bu, supaya terlihat. Oh, tidak ada ya. Oke, kalau tidak bersedia nggak apa-apa. Kalau malu nggak enak. Sekarang gini saja. Ibu Bapak pipi kanan yang mana? Ini kan? Itu Ibu Ranal sebetulnya tidak tepat mengutip. Bukan tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Yang tepat itu tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Dan itu saya perhatiin kebanyakan di mana-mana kalau bertanya tentang itu sebetulnya kebanyakan main comot saja begitu, tidak paham bahwa itu sebetulnya spesifik begitu. Dia bukan kebetulan disebut. Jadi wajib menyebutnya pipi kanan dulu baru pipi kiri, bukan vice versa gitu. Dia tidak mana saja boleh, bukan vice versa. Sekarang coba pipi kanan. Pipi kanan. Karena kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Pipi kanan. Sekarang kalau ibu bapak ditampar pipi kanan, tamparnya pakai tangan apa? Yang menampar pakai tangan apa? Kanan. Kanan. Itu kan kalau tangan kanan sendiri, tapi kalau orang lain maksud saya. Tangan kiri Pak, tangan kiri Pak Pendeta. Ya betul, kalau ditampar pipi kanan itu tangan kiri yang menampar.
Tapi dalam budaya Timur Tengah kuno saat itu tidak boleh lagi melakukan pekerjaan tangan kiri di zaman Yesus hidup. Pekerjaan termasuk menampar dianggap pekerjaan harus dilakukan dengan tangan kanan. Lalu bagaimana menampar pipi kanan dengan tangan kanan? Maka Pakai ini dong. pakai punggung tangan. Begini namparnya. Begitu. Pakai punggung tangan. Nah, dengan menampar punggung tangan ke pipi kanan, sebetulnya sekaligus mau menunjukkan yang ditampar itu lebih rendah kedudukannya dibandingkan yang menampar. Maka apa? Karena itu menunjukkan relasi tuan dengan budak. Begitu, ya. Tampar pipi kanan itu sebetulnya majikan menampar budaknya. Nah, ditampar dengan punggung tangan maksudnya apa? Yang ditampar lebih rendah. Sebab kalau dia anggap sama, tamparnya pakai ini, telapak tangan, bukan pakai punggung tangan. Maka waktu Yesus bilang kalau kamu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, maka kalau ditampar pipi kanan pakai tangan kanan, maka pipi kiri tamparnya pakai apa? Pakai telapak tangan. Maka sebetulnya ketika dikatakan kalau kamu tampar pipi kanan, tampar pipi kiri, tadinya ditampar pakai punggung tangan, untuk tampar pipi kiri pakai telapak tangan, yang menunjukkan sebetulnya ketika kita minta dikasih pipi kiri kita, mau menunjukkan tidak, saya tidak lebih rendah dari kamu, kita setara. Kita sama di hadapan Allah. Maka tuan yang kemudian di-challenge oleh budaknya untuk menampar pipi kiri, tidak akan mau menampar pipi kiri. Karena dengan menampar pipi kiri dia pakai telapak tangan, berarti tuan itu merendahkan dirinya serendah budak yang dia hina tadi. Nah, Tuhan sebetulnya mengambil budaya lokal untuk menunjukkan perlawanan nir kekerasan. Itu bukan tindakan bodoh. Tuhan menggambarkan sesuatu yang mereka betul-betul paham. Tidak ada akan orang yang mau menampar pipi kiri dengan telapak tangan tadi. Tidak akan ada yang mau. Karena berarti dia menghinakan dirinya sendiri. Gitu. Itu sudah menjadi kultur lokal. Dengan kata lain, itu tidak bisa kita terapkan dimanapun kapanpun. Itu hanya berlaku pada era Yesus tadi, karena konteks budaya tadi. Nah, masalahnya kebanyakan orang Kristen membacanya hanya harfiah, tapi nggak lihat konteksnya, gitu. Nah, kalau zaman sekarang bagaimana? Perlawanan nir kekerasan. Contoh yang paling gampang, Mahatma Gandhi melawan penjajah Inggris ngapain? Bukan lawan perang, dia duduk di depan istana penjajah Inggris berhari-hari begitu. Sampai akhirnya Inggris diusir kabur dengan perlawanan nir kekerasan. Dan Mahatma Gandhi dengan tepat memahami apa yang dimaksud tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Artinya dalam konteks kita, dalam bagaimana kita hidup, yang mungkin beda-beda, kita mesti cari tahu sendiri bagaimana melawan tanpa kekerasan. Sehingga kemudian prinsipnya bukan gini, bukan pasif, bukan agresif. Tidak boleh dua-duanya. Prinsipnya bukan fight or flight. Kalau fight itu agresif, kalau flight itu pasif, bukan. Maka kita mesti mencari jalan tengah dari itu. Nah, bagaimana melakukan perlawanan nir kekerasan? Kita mesti menemukannya, menemukan cara kita masing-masing. Nah, di tanah Batak misalnya, saya lupa yang Marga Saragi atau siapa itu yang sampai kemudian menunggu tanahnya sampai dia diangkut. Itu bagian dari perlawanan nir kekerasan, begitu. Ada yang misalnya jalan kaki sampai ke Jakarta, itu bagian dari perwujudan perlawanan nir kekerasan. Dan ada banyak lagi model. Tapi kita harus melakukan refleksi teologis. Nah, itu yang terpenting sebetulnya. Adalah tugas kita untuk berefleksi secara teologis, menemukan perlawanan nir kekerasan dalam konteks kita seperti apa. Begitu. Ya, kira-kira seperti itu jawaban saya, Ibu Bapak. Jadi itu bukan bodoh. Justru itu cara jenius, begitu. Karena Tuhan tidak pro agresivitas, tapi Tuhan tidak pro juga pasivitas gitu. Kita kan ngebayangin tampar pipi kanan kasih pipi kiri kan bodoh. Enggak, bukan begitu maksudnya. Gitu. Selama ini kita salah memahami teks tersebut. Begitu ya Bapak yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak pembicara kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu kita. Saya menerima banyak sekali pelajaran penting malam hari ini. Walaupun sudah belajar Alkitab sekian lama, tapi ini tentu hal yang sangat membantu dan bermanfaat. Saya juga tadi membaca pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, sangat bersyukur ya, terkhusus pertanyaan Pak Jantileri. Beliau sudah, walaupun penetua, background bukan studi teologi, sudah bisa memakai kata perikoresis dengan menanyakan yang sangat tepat, yang biasanya pertanyaan di kelas S2 teologi itu. Terima kasih Bapak Ibu, kita ujungi sampai di sini. Tapi seperti biasa, sekarang kita masuk ke pengundian buku. Bagi yang beruntung, silakan kami serahkan pada Bang Wadi atau Cindi. Yang minggu lalu juga yang sudah dapat buku,
silakan menghubungi mengirim alamat ya. Saya dengar belum dikirim alamatnya. Ada 2 buku, satu buku Jejak-Jejak Injil, Jubileum 120 tahun GKPS, satu lagi buku Mendekati Sembuh, keduanya adalah karya pendeta-pendeta GKPS. Bagi yang beruntung nanti agar menghubungi admin, lalu mengirim alamat, ongkos kirimnya ditanggung oleh pemenang yang beruntung ya. Pak Perulihan, bolehkah saya menambahi hadiahnya? Oh, boleh Pak. Ini sedang ongoing nih Pak. Buku primatologi hermatologis dari saya tambahin 1. Waduh, ini edisi spesial ini. Makanya agak lama kurasa ini, Bang Wadi. Gimana? Ini saya cepat ini. Apakah sudah muncul? Atau internet saya yang lambat ini? Sudah. Wah, selamat kepada Bapak Sintua Memori dari Jogja Pak ya? Jogja ini ya? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Wah, selamat. Beliau ini juga kutu buku ini Pak. Pas kali ini dapat 3 buku. Nanti tolong Terima dikirim kasih. ke admin alamatnya Pak. Selamat membaca. Ya, Nah, sekarang kami berikan kepada Bapak Kabiro Litbang untuk mengucapkan kata terima kasih. Nanti diujungi doa. Ya, terima kasih saya Pendeta Sigor di Kanggang, kawan lama saya ini 24 tahun kita nggak ketemu ini ya, baru ketemu. Kami berbahagia sekali sebab bertemu dengan orang luar biasa dan hebat. Saya baru di WA Perhangir dari Surabaya, yang mengatakan malam ini dia bertemu dengan narasumber yang berkelas. Ya, dia diam-diam dari Surabaya mengikuti kelas Marguru ini dan merasa tercerahkan. Dan saya kira itu juga mewakili kawan-kawan semua yang hadir malam hari ini, bertemu dengan pembicara yang bersemangat seperti kata Pendeta Torlian, tapi juga memberikan banyak pencerahan, hal-hal baru. Saya juga sebagai teman mendapat beberapa hal-hal baru lewat GKPS Marguru pada malam hari ini. Kami berdoa semoga Pak Sigor bisa juga menjadi berkat bagi gereja-gereja lain dan di GKPS tentunya. Karena ada sesi kedua lagi, kami tetap berharap suatu saat kelak Pak Sigor masih bisa bersama-sama dengan kami untuk proses pembelajaran di GKPS ini. Mau lihat ya Amang? Iya. Horas. Jadi, mari kita akhiri Bapak Ibu. Kami mohon izin untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas pertolongan Roh-Mu mengajarkan kami kebenaran kitab suci lewat hikmat yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu, Pendeta Asigor Pesi Tanggang. Kami bersyukur bahwa lewat jarak yang jauh, mulai dari Sumatera ke Jogja, Denpasar, kami bisa belajar malam hari ini. Tuhan, kami berdoa, berkatilah Bapak pengajar kami, keluarga, pelayanan, aktivitas sehari-hari, juga seluruh Tuhan kegiatan mengajarnya, agar setiap benih yang ditaburkan dimanapun, benih itu bertumbuh dan berbuah lebat dan manis. Kami berdoa sebanyak-banyaknya dan berjuta laksa kali lipat. Kami mohonkan segala yang baik kepada Bapak pembicara kami, juga seluruh peserta yang pada malam hari ini mengikuti, berkati dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat pada malam hari ini, kami berserah dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri perjumpaan, mari kita aktifkan kamera kita, mari kita berfoto bersama. Kami serahkan kepada Cindy. Oke. Kita ambil gambar ya Bapak Ibu. Aku lagi gambar. Bentar. Ya, masuk KB. Oke. 1, 2.
Halaman kedua. Satu, dua. Sebentar, satu, dua. Halaman ketiga. Oke, pengumuman juga kepada kita semua yang masih mau pengen pesan kaos akan diperpanjang sampai hari Rabu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Minggu depan kita memasuki sesi terakhir sama Bapak Epurus dan Sekjen. Jadi dua pimpinan sinode sekaligus untuk mengapresiasi kebersamaan kita selama 17 pertemuan. Semoga bermanfaat untuk pelayanan kita dan semoga kita dilimpahi berkat, kesehatan, dan sukacita. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat istirahat. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, itu Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.